Hai semuanya, aku Andrea, tapi orang-orang di sini memanggilku Feve. Silahkan like dan subscribe. Hidupku ekstra spesial karena aku punya dua negara asal. Meskipun aku lahir di Cina, pada perjalanan kami ke Amerika saat umurku 7, aku tersesat dari keluargaku. Awalnya aku sangat ketakutan dan kesepian, tapi semakin lama waktu yang kuhabiskan di panti, aku pun menjadi semakin kuat dan mandiri. Sepertinya tempat ini dipenuhi kenangan masa kanak-kanakku yang terbaik. Hidup berjalan mulus hingga usiaku 15 tahun. Keajaiban terjadi. Fei Fei, ayah akhirnya menemukanmu. Aku tak begitu paham bagaimana, tapi air mata menetes membasahi wajahku. Ayah tak berubah sedikit pun, tapi ibu telah meninggal dunia. Jadi aku dikenalkan ke ibu tiriku, Mei. Keluargaku akhirnya berkumpul kembali. Mari kita kembali ke Cina. Dengan bersedih kulambaikan perpisahan ke teman-temanku dan kembali ke negara asalku. Kami, keluarga Li, berasal dari garis keturunan pembuat tembikar, dan ini merupakan generasi kelima. Ayah berkata kalau sebelum kakek nenek menghembuskan napas terakhir mereka, keinginan terakhir mereka yaitu melestarikan kerajinan keluarga. Dan sebagai satu-satunya cucu di keluarga, aku mengemban tanggung jawab mulia mewarisi toko tembikar ini. Ayah percaya padamu, buatlah kami bangga. Sementara aku masih memproses semuanya, orang tuaku sudah menyeretku ke rumah kerabatku untuk bertegur sapa. Pasti ada 20 orang di sini dan aku harus mengingat semua nama mereka. Kakek Zu, Nenek Lian, Paman Tong, dan Bibi Hua. Untungnya, aku masih ingat beberapa frase sederhana dari masa kecilku dan menyapa mereka dengan bahasa Cina yang tak sempurna. Kemudian, ku dengar mereka membicarakan perampokan di rumahku beberapa hari yang lalu. Ayah mendapat pesanan memoles 12 vas dari dinasti Ming. Tapi vas tersebut mendadak hilang. Pelanggan ingin mengajukan tuntutan, menimbulkan masalah besar bagi keluarga kami. Polisi terlibat, tapi karena semua kamera dihancurkan, tak mungkin menemukan pelakunya. Jiwa detektifku terbangun, jadi aku berlari menuju tante-tanteku untuk menguping. Tapi sebelum aku bisa bertanya apapun, ayah datang dan menyeretku pergi. Ini bukan urusanmu, nak. Bahkan polisi belum bisa memecahkannya. Fokuslah belajar berdagang. Beberapa hari kemudian, aku mulai sekolah. Dan astaga, kukira aku pintar, tapi karakter Cina mengalahkanku. Yang membuat menangis, huruf dan aksen yang menari-nari itu memberiku mimpi buruk. Aku bahkan ditegur karena berbahasa Inggris di kelas. Bukan cuma itu, kelas segera diikuti dengan pelajaran keramik. Menyaksikan tutorial keramik memang menyenangkan, tapi mempraktekkan jadi tamparan keras realita. Semakin aku berlatih melempar tanah liat, semakin banyak bentuk aneh yang kubuat. Dan ada tanah liat di seluruh wajah dan kemejaku. Cerobohnya aku, frustrasi dengan marah kulempar sepotong tanah liat ke seberang ruangan. Lalu, melihat ayah melotot padaku dengan wajah suram. Feve, kemari saja, dia tak mungkin belajar secepat itu, berikan dia waktu. Tapi ayah dengan dingin menyeretku ke galeri keramik. Kerajinan tembikar adalah tentang menuangkan jiwa ke dalam tanah liat yang tak bernyawa. Kakek buyutmu dulu membuat keramik untuk istana selama dinasti Qing. Di masa perang, seluruh workshop dibom. Tapi kakek buyutmu menyelamatkan vas-vas paling berharga saat melarikan diri dari musuh hingga mereka meninggal. Kata-kata ayah membuatku menyadari betapa tergesa-gesa dan tidak kompetennya aku. Aku harus berubah. Kemudian ayah memperkenalkanku seorang laki-laki. Ini Cody, anak magang terbaikku alias pembuat tembikar berbakat. Dia akan menjadi gurumu. Cody itu orang Amerika, jadi berkomunikasi akan lebih mudah. Dia guru yang baik yang selalu sabar memperbaiki pekerjaanku agar sempurna meskipun aku berulang kali mengacau. Cody juga ramah dan mudah diajak bicara. Terkadang percakapan mendalam kami berlangsung hingga subuh. Pernah sekali saat menyiapkan tungku pembakaran, aku tak sengaja temukan secari kertas yang setengah terbakar sudutnya. Kelihatannya agak janggal karena ada tulisan tangan yang sepertinya penting di sana. Kutunjukkan Cody dan dia bilang itu bisa jadi puisi bahasa Cina, tapi aku tak bisa mengerti artinya karena kebanyakan bagiannya hilang. Ayah bilang itu omong kosong, sementara ibu tiriku menggelengkan kepala bingung. Tapi entah kenapa itu masih menggangguku, jadi aku terus mempelajarinya selama beberapa malam. Dan aku mungkin telah temukan petunjuk yang dapat mengarah pada hilangnya 12 vas yang misterius. Tapi itu belum cukup, jadi kuputuskan untuk mengesampingkannya sementara ini. Kembali ke rutinitas harianku, aku dihujani perhatian dari tetangga dan kerabatku. Agak terlalu banyak, mereka selalu mendesakku untuk menikah. Saat aku seusiamu, aku sudah punya 2 anak. Tapi aku bahkan belum berusia 18 tahun. Parahnya, mereka bahkan mengirim beberapa pelamar ke rumahku. Kubawakan hadiah pertemuan pertama kita. Ayam ini bertelur banyak. Jika kau menikah denganku, hidupmu akan penuh dengan bunga mawar. Aku hanya punya satu permintaan kecil. Keluargaku ingin banyak anak. Jadi kita harus punya 5 anak laki-laki, 3 anak perempuan, dan sepasang anak kembar. Mereka membuatku pusing, jadi aku menyelinap dari pintu belakang untuk menghindari menemui orang sinting lainnya. Wah, matahari terbenam di pedesaan tampak begitu damai. Ah! Wah, tak menyangka suara sekuat itu dari tubuh yang mungil. Menyeramkan sekali. Aku berbalik untuk pergi, tapi tiba-tiba cowok itu meraih kuncirku dan menarik ikat rambutku. Aku hendak memberi cowok sial ini pelajaran, tapi entah dia bisa menghindari setiap pukulan. Diamlah supaya aku bisa memukulmu. Beri aku ciuman, maka akan kukembalikan itu. Kau bermimpi, dasar psikopat. Tapi entah bagaimana sekarang aku dan si psikopat ini jadi berteman. Dan kami bahkan kian dekat setelah saling bertemu setiap hari di sekolah.
Kusadari Kai tidak semenyebalkan yang kukira dan bahkan jadi simpati padanya saat aku tahu kalau dia juga kehilangan ibunya saat dia kecil. Saat ayahnya sibuk menjalankan usahanya, Kai selalu tak gembira dan kesepian. Sekarang karena dia sudah kutemani, dia menghiburku kapanpun aku sedih dan frustrasi karena tak makin jago dalam kerajinan tembikar. Tapi, Cody sepertinya tak terlalu senang dengan ini. Dia muncul entah dari mana dan menyeretku pergi. Faye, cowok itu playboy terkenal, jauh-jauh darinya. Dia terlihat seperti cowok biasa saja bagiku. Oke, ku beritahu kau kebenaran. Cowok itu berasal dari keluarga Wen, musuh bebuyutan kita. Jika ayahmu tahu, kau akan tamat. Aku agak khawatir. Tapi hidup bukanlah drama pembalasan. Tak ada yang bisa menghentikanku dari menemui seseorang karena perseteruan keluarga. Tetap saja kurasa aku sebaiknya berhati-hati. Hei, apa yang kau sembunyikan? Faye suka jiwa yang bebas. Cowok membosankan yang cuma main tanah liat sepanjang hari? Tak mungkin. Ya, kurasa cewek lugu seperti Faye butuh cowok yang kalem, dewasa, dan tenang. Bukan anak laki-laki kaya manja yang berjiwa bebas yang hanya tahu caranya menghabiskan uang orang tuanya. Setiap kali ini terjadi, aku harus melemparkan diri ke tengah-tengah dan memisahkan mereka. Suatu hari ibu tiriku memergokiku pulang ke rumah setelah pergi dengan Kai. Aku panik dan tak tahu bagaimana harus menjelaskan. Tapi, jangan khawatir, rahasiamu aman denganku. Kau sudah cukup tertekan. Kemudian dia memanggilku untuk ngobrol serius. Dia minta maaf karena tak memberiku cukup perhatian dan dengan ramah bertanya apa aku mengalami kesulitan sejak kembali pulang. Sebenarnya aku suka kerajinan tembikar, tapi aku tak kunjung berkembang tak peduli seberapa keras aku berusaha. Tanggung jawab di pundakku terlalu besar hingga membuatku putus asa. Aku berusaha tetap tersenyum, tapi ada kalanya di mana aku merasa sesak. Jangan berlebihan menekan dirimu. Jika terlalu berat, beristirahatlah dan kembali ke Amerika untuk sementara waktu. Pikiran sehat yang utama dan terpenting. Wah, aku sangat beruntung punya ibu tiri yang pengertian. Segera saat dia pergi, Cody keluar. Aku tak tahu kalau kau begitu tertekan. Jangan khawatir, ada banyak cara untuk membantu keluargamu selain membuat tembikar yang baik. Kau cerdas, aku tahu kau bisa melakukannya. Jadi, aku mulai berlatih melakukan berbagai trik dengan vas keramik. Kemudian menyiapkan akun TikTok untuk mengunggah video penampilanku. Video itu jadi viral hanya dalam beberapa minggu, mengumpulkan jutaan tayangan dan mendorong toko tembikar ini jadi terkenal. Dan dengan itu, jumlah pemesanan meningkat dengan pesat. Kompetisi tembikar nasional telah tiba. Ayah dengan bersemangat mengumumkan bahwa itu peluang besar bagi keluarga kami. Tim inti kami bekerja siang malam untuk menciptakan desain unik yang akan berkesan. Hari besar itu akhirnya tiba, dan aku diberi tugas membawa vas ke area pameran. Aku sangat bersemangat berada di sana, tapi ada orang asing yang tiba-tiba menabrakku, membuatku kaget selama beberapa saat. Oh ya Tuhan, vas itu! Panik segera kuperiksa dan untungnya itu tidak apa. Phew, itu nyaris saja. Kompetisi akhirnya dimulai. Aku memeriksa pajangan yang lainnya. Mereka semua terlihat indah. Tapi milik keluarga Wen benar-benar mengejutkanku. Vas itu persis seperti milik kami. Aku langsung ke sana menemui mereka. Ini jelas desain milik keluargaku. Kalian pencuri tak tahu malu. Jaga mulutmu gadis kecil. Dan kau jagalah anak perempuanmu. Jangan biarkan dia membuat malu nama keluargamu. Jangan beritahu aku cara membesarkan anakku. Dan vas itu pencurinya akan segera terungkap. Ayo Faye. Aku tahu desain bisa ditiru, tapi tidak untuk bahannya. Bahannya terbuat dengan teknik rahasia keluarga kami. Kami punya zat khusus yang membuat keramik lebih kuat. Sekarang kita hanya perlu sedikit keberuntungan. Tuan dan Nyonya, pemenang yang membuat kami terkesan dengan desainnya yang unik dan berkualitas luar biasa. Hadiah pertama jatuh kepada keluarga Wen. Namun, kami juga menemukan produk tim yang dibuat dengan bahan di bawah standar dan tidak sesuai dengan spesifikasi. Para juri juga mencurigai itu menjiplak desain milik keluarga Wen. Kami tak bisa terima sikap tak hormat pada kerajinan. Keluarga Li, kalian didiskualifikasi dari kompetisi ini. Sebelum kami bisa bangkit dari rasa terkejut ini, berita itu sudah menyebar seperti api liar. Kai berusaha menjelaskan kalau dia tak ada hubungannya dengan ini, tapi aku tak ingin berurusan apapun dengannya lagi. Keluarga Wen pasti sudah menjiplak vas kami dan menukarnya dengan milik kami. Tapi kapan? Vas itu bersamaku selama ini. Itu hanya mungkin jika bisnis kami mengalami kemerosotan. Pesanan dibatalkan, kebanyakan staf berhenti, dan parahnya lagi, semua orang di sini mencurigai aku menukar vas itu karena sebagian dari mereka melihatku bersama Kai. Ayah tak menerima berita itu dengan baik. Ia mengalami stroke dan segera dibawa ke rumah sakit. Tidak, aku harus temukan kebenarannya tak peduli apapun. Hanya ada 3 orang yang tahu desain itu. Ayah, Cody, dan aku. Benar, Cody pasti tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Sayangnya dia sedang cuti untuk merawat ibunya yang sakit. Jadi kuputuskan mendatanginya, dia sedang keluar belanja, jadi ibunya yang menyambutku. Terima kasih memberikan putraku kesempatan dan membayarnya dengan baik sekali. Tanpa uang itu aku mungkin tak berada di sini lagi. Uang? Uang apa? Anakku habiskan malam tanpa istirahat selama berbulan-bulan untuk selesaikan vas Anda. Bukankah karena itu Anda membayarnya begitu pantas? Apa? Kami tak pernah menyuruh Cody bekerja lembur? Dan uang apa yang ia bicarakan? Tepat saat itu Cody sampai pulang. Aku langsung menghadapinya. Awalnya dia ingkari semuanya, tapi akhirnya terpaksa menyerah. Siapa yang menyewamu? Sungguh, aku tak tahu. Mereka mengirimiku pesan dari nomor yang diblokir, lalu mentransfer uangnya. Faye, ibuku sakit keras dan aku tak punya pilihan.
Aku tak pernah menyangka konsekuensi yang sungguh mengerikan. Aku sangat menyesal, Fei Fei. Aku lari secepatnya. Aku tak sanggup mendengar lagi. Hal yang paling menyedihkan tentang dikhianati adalah itu tak pernah datang dari musuhmu. Saat aku sampai di rumah, ibu tiriku sedang memasak. Oh sayang, kau kelihatan pucat, anak manisku yang malang. Aku tak tahan untuk tidak berlari ke dalam pelukannya dan menangis. Dia berusaha menenangkanku sebelum membawakan ayah makanannya. Aku tahu aku tak bisa bersikap lemah lagi. Aku akan cari tahu siapa dalang di balik semua ini, apapun yang terjadi. Aku menggeledah workshop sampai larut malam, tapi tak temukan apapun. Kelelahan, aku duduk di dekat gerbang untuk mencari udara segar, dan tiba-tiba melihat sesuatu di semak-semak. Sebuah amplop. Terlihat mencurigakan. Untuk tidak meninggalkan jejak, kubuka dengan uap daripada merobeknya. Itu puisi berbahasa Cina, dan bergaya sama dengan yang kutemukan tempo hari. Dengan membaca huruf pertama di tiap baris, kudapatkan pesan ini. Yo, Chang, Jian, Mian, yaitu bertemu di pabrik minyak. Pesan yang dikodekan di puisi lainnya juga merujuk ke suatu tempat. Ini pasti pertemuan tak biasa sampai titik pertemuannya ditulis dalam kode seperti itu. Dengan cepat ku kembalikan surat itu dan mencari satu-satunya pabrik minyak di kota. Lalu mengikuti alamat itu ke suatu pabrik yang terbengkalai. Aku langsung lari masuk ke dalam, tapi tempatnya benar-benar kosong. Apa aku salah? Aku merasa kalah dan saat hendak pergi ketika tiba-tiba ku dengar suara dari lantai 2. Aku merayap ke atas dan melihat ayah Kai dengan sekelompok geng berpakaian hitam dan 12 vas kami yang dicuri. Tepat saat itu ada tangan yang menepuk pundakku. Apa yang kau lakukan? Aku berbalik dan melihat wajah yang menyeramkan, kemudian gelap gulita. Kubuka mataku dengan rasa sakit kepala dan tangan yang terikat. Siapa ini? Ibu tiriku yang bergandengan dengan ayah Kai? Sudah bangun. Kau berada di pihak mereka? Ayahku tak memperlakukanmu dengan buruk. Inikah bagaimana caramu membalas? Aku sudah muak dengan pria tuamu itu. Seorang tiran yang mengakui sendiri kepintarannya. Aku pantas dapatkan orang yang mencintai dan memanjakanku seperti Pak Wen di sini. Jika ayahmu benar-benar pintar, seharusnya dia sudah sadari sejak lama kalau dia sudah memelihara ular di rumahnya. Si Kodi itu. Hahaha. Tunggu dan lihat saja. Aku akan membongkar rencana licikmu. Dalam hayalanmu, aku sudah membeli tiket pesawat kembali ke Amerika. Bersiaplah untuk disambut oleh panti yang lain. Aku bahkan menulis ke pria tuamu itu surat perpisahan yang menyentuh. Dia pasti akan terkena stroke lagi setelah dia membacanya. Muahahaha. Surat rahasia itu sudah mengungkapmu dan bukti lain akan segera ditemukan. Kau tak bisa lolos dari ini. Maksudmu yang ini, anak tangguh? Nyatanya, surat apa? Saat itu, angin bertiup kencang dan menyapu surat yang terbakar masuk ke wadah minyak di sudut. Menyulutnya, api menjalar secepat kilat. Mereka semua lari menyelamatkan diri, meninggalkanku sendiri. Asapnya tebal menyengat mataku. Aku hampir saja pingsan saat Kodi menendang pintu terbuka, bergegas masuk dan lepaskan ikatanku. Dan Kai menyelimutiku dengan jaketnya. Kau? Tak ada waktu, lari! Mereka dengan cepat membawaku pergi dari kobaran api. Saat kami sampai di tempat aman, seluruh pabrik meledak. Oke, kalian berdua bisa jelaskan semuanya sekarang? Aku merasa bersalah soal kompetisi tembikar itu. Jadi diam-diam ku ikuti ayahku untuk mencari tahu kebenaran tentangmu. Aku datang ke rumahmu untuk minta maaf, tapi melihatmu pergi tergesa-gesa terlihat khawatir. Itulah kenapa aku putuskan untuk mengikutimu. Dan aku tak percaya bahwa orang yang menyewaku adalah ibu tirimu. Aku juga tidak. Bagaimanapun, terima kasih. Tapi aku masih marah padamu. Kau baik-baik saja sekarang? Aku tak apa, tapi aku tak yakin soal mereka. Animator, tolong putar ulang kejadian sebelumnya. Ya, aku berhasil merekam semuanya. Dengan bukti berharga ini, tentu saja ibu tiriku dan Wen harus mengaku bersalah dan masuk penjara. Ayahku keluar dari rumah sakit dan 12 vas keramik dikembalikan. Sekarang setelah nama keluargaku dipulihkan, bisnis pun berkembang pesat. Setelah insiden ini aku belajar untuk lebih menghargai workshop tembikar kami. Bertekad untuk meneruskan bisnis keluargaku, aku mulai belajar tembikar dengan benar untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi tahun depan. Dukung aku, kawan. Dan tentu saja aku masih punya 2 laki-laki ini di sampingku. Hanya saja, sepertinya mereka tak ingin lagi hanya jadi temanku. Apa yang sebaiknya kulakukan? Tolong bantu aku dengan beri komentar di bawah jika kalian #Tim Kai atau #Tim Kodi. Aku sedang berada di sebuah pesta yang ramai menunggu seseorang yang menentukan aku menang taruhan dengan sepupuku atau tidak. Lupakan mantanmu yang bodoh itu. $50 kalau kau dapat nomor cowok berikutnya yang jalan melewati pintu itu. Oh, ini dia targetku. Aku segera mendekatinya, tapi tersandung dan kami berciuman. Aku bisa rasakan rasa anggur di bibirnya. Aku segera mendorongnya menjauh dan berdiri. Tolong minta nomor ponselnya. Cowok itu terlihat kebingungan, tapi tetap memberiku sebuah catatan. Sudah selesai, waktunya kabur dari lokasi. Hai, aku Agatha, si super introvert yang cegukan saat sedang gugup. Dan untungnya, sepupuku yang nyeleneh sudah menyeretku ke pesta yang keren ini. Aku berlari pulang melihat ibu terlihat sangat bersemangat. Oh, anakku yang manis, kau sudah pulang. Hanya saja, itu bukan minatku, Bu.
Melainkan memasak. Aku punya beberapa berita luar biasa. Klub bola lokal sedang mencari chef. Jadi aku merekomendasikan kau dan coba tebak. Mereka bilang kau bisa segera mulai. Iya, aku sudah memimpikan menjadi seorang chef sejak aku kecil. Dan sekarang mimpi itu akan segera jadi nyata. Yuhu! Hari ini adalah harinya. Aku segera tiba di klub bola itu. Tapi rahangku hampir jatuh ke lantai saat kulihat Matteo, mantanku. Apa yang dia lakukan di sini? Kebingungan aku berpaling dan melihat cowok yang dari pesta itu. Ada apa ini? Hidupku resmi berakhir. Setelah perkenalan itu, aku langsung lari ke lapangan untuk menghirup udara segar. Tapi kemudian ada tangan yang menepuk pundakku. Itu dia lagi. Tak ada panggilan telepon atau pesan, kau minta nomorku kan? Apa kau sepemalu itu? Oh ya, aku Kilian. Itu hanya bercanda. Tolong pergilah. Tapi dia melangkah lebih dekat. Panik, aku mendorongnya menjauh, hampir membuatnya terjengkang. Ku coba menangkapnya, tapi tidak lagi. Kali ini dia bau seperti coklat. Oh, kau sangat suka bibirku ya? Kenapa kau tak bilang saja? Astaga naga, aku langsung lari pergi tanpa menoleh lagi. Aku lebih baik berada 10 mil jauhnya dari dia. Tiba-tiba kulihat Matteo lewat. Apa dia sudah melihat sesuatu? Tapi kenapa repot-repot seolah dia peduli? Dia memutuskan aku. Oke, Agatha, kau di sini untuk kerja, jadi fokus. Tapi dengan para atlet di sekitar, itu tidak mudah. Mereka selalu mengagetkanku saat aku melakukan pekerjaanku dan mengerjaiku saat aku tersesat di ruang ganti. Dan Kilian selalu di sana tepat waktu untuk menyelamatkanku. Semuanya hentikan. Tutup matamu. Kemudian dia melempar handuk yang sangat bau dan berkeringat ke wajahku. Iu. Ditambah, anak sialan itu paling pilih-pilih makanan di planet ini. Dia terus saja mengeluh tentang makananku dan minta ku masakan yang lain. Silahkan. Aku mengurangi tepung untuk membentuk otot. Akan kusingkirkan pastanya. Ups, aku lupa. Aku alergi laktosa. Baiklah, tanpa keju. Ayam yang malang. Aku tak bisa makan itu. Jadi, apa kau alergi dengan piring juga? Sementara anggota tim yang lain jauh lebih mudah, terutama Matteo. Kami dulu pacaran, jadi aku cukup tahu seleranya. Kuberi kau ekstra daging babi, kesukaanmu. Aku tak suka daging babi. Aku benci babi. Tak lama, Kilian ikut nimbrung. Sebaiknya kau fokus saja kepadaku. Kita bisa bahas menuku secara pribadi. Sebelum aku bisa berkata apapun, dia sudah memberiku sebuah catatan. Aku dan dia sendiri? Itu aneh. Tapi mempelajari kebiasaan makannya akan membantu pekerjaanku, ya kan? Tidak kesalahan besar. Kilian punya daftar pantangan yang tidak masuk akal. Garam tak boleh lebih dari 2,5 gram setiap hari. Semua diberi mayones, tak mau jamur, dan spaghetti tanpa saus tomat. Apa dia baru saja turun ke bumi? Dan selama waktu makan, cowok ini terus saja tersenyum dan menatapku. Kau suka padaku atau bagaimana? Ada sayuran di gigimu, kawan. Oh astaga, aku langsung berlari ke kamar mandi, tapi Kilian mengejarku, membawa segulung wol. Apa ini punyamu? Aku menatap ke bawah melihat benang wol terlepas dari tepian bajuku. Oh astaga, kuharap bumi menelanku bulat-bulat saja saat ini. Yang mengejutkan, Kilian meletakkan jaketnya padaku. Itu keren. Berikutnya dia memergokiku terpesona padanya. Jadi aku langsung pura-pura memainkan ponselku. Hehehe, cuma mau memecahkan level 9674 di Candy Crush. Anehnya, selama beberapa hari berikutnya, Matteo mulai bersikap baik padaku. Terlalu baik. Masakanmu selalu yang terbaik. Besok, bisakah kau buatkan aku bakwan sayur yang biasa kita makan sama-sama? Dia masih ingat itu? Astaga, dia membuat jantungku berpacu. Aku berlari ke dapur dan memutar musik untuk menenangkan diri. Segera, kudapati diriku sendiri menyanyi dan menari mengikuti irama musik. I promise that you never find another like me. Mamma mia. Berapa lama dia di situ? Kebingungan, aku tak sengaja tersulut. Kilian segera datang dan memegang tanganku. Kau tak apa? Kau bahkan tak bisa mengurusi dirimu sendiri. Kemudian dia memaksa menyelesaikan pekerjaanku dan bahkan menyiapkan sajian untuk kami. Wah, punggungnya yang bidang. Bukankah dia cukup menarik saat sedang masak? Kami bicara banyak, dan ternyata kami punya banyak sekali kesamaan. Di balik rayuannya, dia sebenarnya lembut, peduli, dan juga pendengar yang baik. Aku tiba-tiba sadar kalau aku sudah berhenti cegukan sejak lama. Suatu sore, saat membagikan air, aku melihat Kilian. Oh wow, seakan-akan sinar matahari membuat lingkaran cahaya di sekelilingnya dan wajahnya yang sangat indah. Tunggu dulu, kenapa aku tersenyum? Tiba-tiba, ada cewek berpenampilan mewah datang mendekat. Kilian, kenapa kau tak membalas pesan-pesanku? Kau menggantungkan aku semalaman. Lihat, aku jadi dapat lingkaran hitam sekarang. Itu gara-gara kamu. Aku pergi beranjak, tapi entah dari mana, Matteo menarikku ke sudut. Kenapa kau dekat sekali dengannya? Dia hanya mempermainkanku. Hah? Apa maksudmu? Dia bersaing denganku dalam segala hal. Aku dingin padamu untuk melindungimu. Sekarang dia tahu kau penting bagiku, dia akan menyakitimu. Untuk menyakitiku.
Kurasa dia hanya berusaha bersikap baik. Ayahnya adalah sponsor terbesar di klub kami. Kau sungguh mengira dia ingin bergaul dengan orang seperti kita? Sementara Sloan yang keluarganya punya rumah sakit di negara bagian ini ada di sini? Aku tak tahu apa yang harus dipercaya lagi. Namun demikian, aku harus akui mereka terlihat seperti pasangan sempurna. Suatu kali saat sedang memegang nampan kopi, dengan kikuk aku menabrak Sloan. Apa kau buta? Mengapa mereka membiarkan orang bodoh bekerja di sini? Ayo Sloan, kau menabraknya. Dia memang tampak baik padaku. Mungkin Matteo telah salah paham? Kemudian suatu kali aku melihat mereka berdua bertengkar dan Kilian bahkan mendorong Matteo. Kucoba untuk mengintervensi, tapi mereka menepisnya. Apa yang terjadi di antara mereka? Beberapa hari kemudian, aku kembali dari toko untuk menemui kepala pelatih yang penuh amarah. Jelaskan padaku, kenapa Matteo bisa masuk rumah sakit karena makan makananmu? Apa? Kenapa? Hentikan! Kau dipecat! Kepalaku berputar-putar dalam sejuta lingkaran. Aku tak lakukan kesalahan. Aku sedang mengemasi barang-barangku saat Sloan muncul. Wah, sepertinya Nona Muffet ini bertemu pasangannya. Hanya perlu trik sederhana untuk menyingkirkanmu dan sikap palsumu yang memelas. Berhentilah memimpikan Kilian, kau itu tak selepel dengan kami. Tunggu, kami? Siapa yang bersamamu? Tapi Sloan hanya menyeringai dan melenggang pergi. Itulah saat ingatan akan Kilian dan Matteo bertengkar muncul di pikiranku. Jadi, Kilian pasti bersekongkol dengan Sloan untuk mencelakakan Matteo dan hancurkan karirku dalam prosesnya. Beraninya dia. Tetap saja, dia masih punya nyali untuk mengirimiku pesan seolah tak ada yang terjadi. Agatha bodoh. Kau harus dengarkan Matteo sejak awal dan jauh-jauh dari Kilian. Aku menjenguk Matteo di rumah sakit, tapi dengan dingin dia mengusirku. Itu persis seperti ketika hari dia memutuskanku. Hari ini adalah final kejuaraan kota, dan sejujurnya, aku tak tahu mengapa aku berada di sini. Aku pergi mencari Matteo, tapi tak bisa menemukannya. Dia mungkin masih sakit, jadi harus melewatkan pertandingan ini. Di lapangan, Kilian terlihat teralihkan dan tak fokus di permainan. Ada apa dengannya hari ini? Kilian, sayangku. Wanita itu duduk di sampingku, terlihat gugup dan terus merasa gelisah. Aku bicara dengannya dan akhirnya tahu kalau dia adalah ibu Kilian. Dia memberitahuku berita mengejutkan. Adik perempuannya hilang. Dia diancam untuk membuat tim mereka kalah. Atau dia tak akan melihat adiknya lagi. Kilian menghadapi gol, tapi dia tak menendang. Sebaliknya dia memberikan umpan ke pemain lain yang kemudian mencetak gol. Para penonton bersorak-sorai dalam kemenangan sementara para pemain lain merayakan gol tersebut bersama Kilian. Wajahnya jadi pucat pasi. Seperti yang sudah diperkirakan, ancaman terus berdatangan. Aku tak bisa hanya duduk dan berdoa, jadi kutanya ibu Kilian untuk mendapat lebih banyak petunjuk. Dia memperdengarkan rekaman putrinya kepadaku. Kupasang telingaku untuk menyimak dan mendengar suara berisik. Peekaboo, peekaboo. Aku tahu suara itu. Itu burung beo Matteo. Bu, saya tahu siapa yang berada di balik ini. Itu Matteo. Apa? Aku bisa maklumi keracunan makanan palsu. Tapi beraninya dia sakiti klienku? Katakan sekali lagi, Sloan. Dia memintaku untuk memalsukan dokumen medis dan kupikir itu juga akan membuatmu keluar. Jadi aku setuju. Tapi bagaimana dengan adik klien? Itu tak ada hubungannya denganku. Aku bersumpah. Kami bergegas ke rumah Matteo. Butuh waktu lama sekali untuknya untuk membuka pintu. Matteo, apa kau baik-baik saja sekarang? Aku banyak berpikir tentang kita. Dan menyadari betapa pentingnya kau bagiku. Dan aku tak ingin kehilanganmu lagi, Matteo. Bisakah kau... Oh, tolong, berkacalah. Aku hanya pacaran denganmu untuk bersenang-senang. Kau benar-benar berpikir aku menyukaimu? Dan kumohon, tak ada daging babi untukku. Apa kau sungguh-sungguh berpikir aku ingin kau kembali setelah hal-hal keji yang kau lakukan padaku dan Kilian? Kilian, terima kasih untuk si aneh itu yang telah mendatangiku untuk mengatakan yang sebenarnya. Menyedihkan sekali dia mengambil sisaku. Itu kau, bodoh? Kemudian dia cerita bagaimana ia menyusun seluruh rencana ini untuk hancurkan karir Kilian. Karena rasa iri yang dipicu saat ia mengunjunginya di rumah sakit dan mengatakan untuk tidak khawatir melewatkan pertandingan karena mereka punya strategi untuk menutupi ketidakhadirannya dan tim tetap akan tampil dengan baik. Aku bukan pion yang bisa dengan mudah ditendang. Itu harapanmu. Kau memang menyedihkan. Tepat pada saat itu, Sloan muncul bersama gadis kecil itu. Ayo kita pergi, tak ada waktu lagi. Kau mau kemana, Agatha? Akui saja, kau masih tergila-gila padaku. Maaf, Agatha yang dulu tak bisa menerima telepon sekarang. Kenapa? Oh, karena dia sudah mati. Setelahnya, kami segera ke stadium. Di sana, aku meneriakkan nama Kilian dan mengangkat tangan adiknya. Dia tampak kaget melihat kami, lalu kemudian mengangguk dan tersenyum. Setelahnya, dia bermain seperti seorang profesional dan memimpin timnya menuju kemenangan. Dia bahkan dianugerahi pemain terbaik. Sebuah kehormatan menerima gelar ini dan saya ingin menyebut seseorang yang penting. Tanpanya, hal ini tak akan terjadi. Agatha, terima kasih banyak. Kamera yang tak terhitung jumlahnya mengarah padaku. Kemudian dia bergegas menyeretku ke sudut di mana ku ceritakan semuanya. Aku tahu Matteo brengsek, tapi aku tak menyangka dia seburuk itu. Tapi jangan khawatir, kita lihat saja bagaimana dia dicekal permanen dari klub sepak bola. Agatha, aku ingin memberitahumu kalau aku telah menemukan sesuatu yang sama pentingnya dengan sepak bola.
Kamu. Dia kemudian meraih wajahku dan menempelkan bibirnya ke bibirku. Akhirnya, kami sah berciuman. Dan itu sungguh ajaib. Aku sampai di rumah dengan bersemangat setelah sesi latihan. Lalu, suasana hatiku langsung terjun bebas melihat sepupuku yang licik, Caitlin, memegang buku harianku. Oh wow, jadi gebetanmu si Leo, kapten klub renang ya? Kembalikan itu. Aku penasaran apa seluruh sekolah sudah tahu? Jangan khawatir, sepupumu yang setia ini ada untuk membantu. Terima kasih banyak, tapi akan kulakukan sendiri. Hentikan hidung besarmu itu mengendus-gendus urusanku. Hei, pertama hidungmu itu lebih besar dari punyaku. Dan yang kedua, mengenai Leo, siapalah, dia akan segera jadi milikku. Kejahatan dibalas kejahatan, itu balasan karena mencuri pacarku. Betapa konyolnya dan sangat tak benar. Dia seharusnya salahkan dirinya sendiri karena punya selera laki-laki yang buruk. Tidak, terima kasih, aku juga tak mau playboy seperti dia. Hai, aku Megan, pemimpin klub pramuka di sekolah. Aku ini ramah, menyenangkan, dan suka sekali berpetualang, sama seperti ayahku yang penjelajah. Jadi, tentu saja cewek seperti Caitlin tak membuatku takut. Sejak hari pertama sepupuku tersayang ini pindah dengan kami, sudah jelas kami tak akan pernah bisa akur. Aku suka sekali berlarian di taman dan belajar trik bertahan hidup yang menarik dengan ayahku. Sementara Caitlin bahkan tak tahan dengan setitik saja kotoran. Oh ya Tuhan, jutaan kuman menyerangku. Ambilkan aku sanitizer, sekarang! Dan sama sekali tak membantu bahwa pacar Caitlin yang brengsek itu mengajakku keluar tepat setelah putus dengannya. Meski sudah jelas aku tidak tertarik padanya, Caitlin menyalahkanku. Itulah saat kami resmi seperti Cardi B dan Nicki Minaj dan perang kejahilan pun dimulai. Dia menggambari wajahku dengan spidol permanen saat aku tidur, menempelkan permen karet di rambutku, dan bahkan pernah mencoba mencukur alisku. Tapi siapa aku, ha? Aku bisa mengalahkannya hanya dengan satu tindakan. Tapi sekarang taruhan sudah dinaikkan, dia mengincar Leo. Jadi aku harus ungkapkan perasaanku padanya secepatnya sebelum Caitlin menyela dan mengacaukannya. Kesempatan sempurna adalah karya wisata sekolah yang akan datang untuk para murid berprestasi, yang Caitlin pastinya tak bisa ikut. Dan akan ada banyak kesempatan bagiku membuat Leo terkesan. Tapi ada masalah kecil. Itu dekat sungai, ya ampun, membayangkannya saja membuatku mau ngompol. Aku mengidap thalassofobia, yaitu ketakutan kuat akan perairan yang luas. Tentu kurahasiakan ini karena tak akan ada yang menganggapku serius sebagai pemimpin pramuka kalau sampai mereka tahu hal ini. Tapi ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan tak mungkin aku duduk saja di rumah sementara Caitlin menancapkan cakarnya ke Leo. Jadi, aku mendaftar untuk karya wisata itu, siapkan rencana besar untuk itu. Langkah kecil, maksudku secara harfiah. Aku daftar berenang di kolam renang ramah anak. Mudah sekali. Oh, tapi kenapa kakiku gemetaran seperti ini? Haha, bukankah aku sudah berubah jadi ubur-ubur atau semacamnya? Lihat, kolam renang berubah jadi seperti samudera menakutkan yang siap menelanku. Tolong! Tiba-tiba ada anak laki-laki dengan pelampung menabrakku. Aku terjatuh di pantatku dan kakiku menyentuh air. Sesuatu mencengkramku. Monster Loch Ness! Itu menelanku hidup-hidup. Tak lama kemudian ada anak muncul dan mulai menertawaiku. Tak apa, Megan. Pikiran bahagia. Pikirkan hal membahagiakan. Ini jauh lebih baik. Tapi kemudian kurasakan cipratan air di mana-mana. Ku coba menjauhinya, tapi akhirnya terjungkal dan jatuh ke dalam air. Panik, aku gelagapan dan menggelepar. Aku tak peduli lagi dengan semua orang yang menatapku aneh dan hanya berteriak sekuat tenaga. Tiba-tiba ada lengan kuat menarikku keluar dari air. Kemudian laki-laki itu mengangkatku dan wajahku menempel tepat di dadanya. Astaga naga, rasanya itu lebih keras daripada batu. Kau tahu apa? Oh, Supermanku, aku akan jadi Lois Lane-mu. Ingus mengalir di wajahmu. Menjijikkan. Ampun, ini sangat memalukan. Aku langsung ganti pakaian secepat kilat dan berlari keluar dari sana. Tunggu dulu, ada yang tak beres. Hei, kehilangan sesuatu? Yesus, bajingan ini masih berusaha mempermalukanku di menit-menit terakhir. Satu-satunya cowok yang baik di dunia adalah Leoku. Seolah masih belum cukup di hari itu, aku pulang ke rumah mendapati Caitlin nonton film menakutkan tentang hiu raksasa. Ada apa? Sudah takut padaku? Ini belum terlambat untuk bergelayut ke kakiku dan memohon. Siapa yang takut? Acara bodoh ini. Jelas itu CGI. Tak ada hiu di dunia yang bisa sebesar itu. Dan siapa dicap sebagai pembunuh berbahaya dan tak pandang bulu memakan apapun yang tampak. Tapi faktanya hiu lebih sering jadi korban. Phew, aktingku tak begitu payah, ya kan? Akhirnya daftar peserta perjalanan wisata diumumkan. Tentu saja namaku ada di sana. Dan Leo juga. Tapi tunggu, kenapa ada Caitlin di sini? Dia selalu sibuk dengan cowok-cowok, bukannya belajar, dan bahkan tak hafal tabel perkalian. Apa? Tak bisa menerima kenyataan kalau aku juga jenius? Asal kau tahu, aku sangat cepat dalam matematika. Sungguh, jadi berapa 356 ditambah 445? Mudah, 2, 3, 4. Hah? Itu bahkan tak mendekati.
Tapi itu cepat, sampai ketemu di perjalanan. Aku akan mengawasimu, Dik. Hari itu akhirnya tiba dan pemandu wisata kami Mike adalah pramuka terbaik di negara bagian ini. Tapi tunggu dulu, kenapa cowok ini tampak tak asing? Oh tidak, itu cowok yang menyelamatkanku di kolam renang. Takut dia akan mengungkapku, aku tak tahu harus berbuat apa kecuali memberinya senyuman bodoh. Tapi yang mengejutkanku, dia sepertinya tak ingat aku sama sekali. Kemudian dia memintaku untuk mendemonstrasikan aktivitas pertama dengannya, panjat tebing vertikal. Ini waktunya untuk bersinar, mata tertuju padaku, Leo. Duh, cowok ini memanjat seperti monyet. Tapi jangan harap ku terima kekalahan. Aku sedang menikmati kemenangan saat Caitlin mendekatiku. Semua orang tahu kalau kekuatan otot itu hanya untuk menutupi otak yang kecil. Ya, teriakan hebat, Megan. Gunakan semua energimu dalam sekali jalan hanya untuk pamer. Bukankah mereka mirip sekali? Biarlah. Leo memperhatikanku. Matanya sangat menawan. Itu bahkan lebih kuat daripada 10 kaleng Monster Drink. Berburu di alam, jembatan monyet, tali Tarzan, semua tantangan ini tak membuatku berkeringat. Dan Leo bahkan datang memujiku. Itu luar biasa, Megan. Bagaimana bisa kau melakukannya? Oh Leo, aku hanya makan sebuah apel untuk sarapan, jadi sekarang aku mengalami hipoglikemia atau semacamnya. Aku sangat pusing. Astaga, sepupuku sayang ini seharusnya mendapat nominasi Oscar untuk akting pura-puranya. Kuberikan senyuman termanis dan membantunya. Kebetulan saat Leo tak melihat, aku menyandungnya dan dia jatuh tersungkur ke dalam genangan lumpur. Leo berusaha membersihkannya, tapi akhirnya malah mengubahnya jadi monyet. Kemudian Mike lewat dan berkata, "Wow, lapisan makeup ini menjadikan semakin bagus." Lidahnya yang pedas seakan tak menyisakan apapun. Di sore hari, kugunakan waktu luangku untuk berkeliling dan melihat burung yang cantik. Aku penasaran apa itu. Itu manakin bertopi merah. Sangat populer di hutan Amerika Tengah. Wow, pengetahuan yang bagus. Terima kasih sudah memberitahuku tanpa ditanya. Mereka punya tarian khas untuk membuat pasangan mereka terkesan. Tahu tidak? Moonwalk yang menyanyi tarian Michael Jackson. Tunggu, apa? Kenapa aku tertawa keras? Dia mungkin lucu tapi masih saja brengsek. Aktivitas lain di hari itu adalah menggunakan batu untuk menyalakan api. Dan aku dipasangkan dengan Leo. Terima kasih semesta. Aku mendekat ke arahnya dan menawarinya permen. Dengan senang hati dia menerimanya, tapi kemudian tiba-tiba memerah dan mulai tersedak. Aku langsung beraksi dan memukul punggungnya dengan keras, membuat permen mini itu terbang keluar. Leo langsung mengambil tanganku. Malaikat pelindungku, kemana saja kau selama hidupku? Oh ya, maukah kau ikut aku jalan-jalan nanti? Ada sesuatu yang ingin kukatakan. Ya, maksudku tentu. Mau kemana? Tepi sungai, romantis kan? Hahaha, sungai, aku akan mati di sana. Tapi memangnya kenapa? Ini kesempatanku. Jika aku mati, aku akan mati dengan predikat sebagai pacar Leo. Sangat pantas. Aku tiba mendapati Leo sudah menunggu. Kulitnya berkilau di bawah sinar mentari yang terbenam. Dia seperti Edward Cullen milikku sendiri. Tapi itu tak membuatku takut sama sekali. Oh, kau sudah di sini. Kau tampak pucat. Apa kau sakit? Oh, tidak. Aku baik-baik saja. Bagus. Ayo kita naik perahu dan menikmati pemandangan. Kututup mata rapat-rapat dan mencengkram tangan Leo. Kemudian Leo terus saja bicara, tapi aku tak bisa dengar apapun hingga, Megan, aku mengagumimu sudah sejak lama. Maukah kau menjadi pacarku? Aku berubah seperti tomat matang, tapi berhasil menyerukan, Aku mau. Kena kau. Astaga, kenapa Caitlin di sini? Aku masih terkejut saat Leo melompat keluar dari perahu dan memberi Caitlin tos. Kemudian mereka, kejutan. Kau tahu sekarang rasanya kalau cowok idamanmu dicuri. Tidak. Kumohon, aku tak tahan ini. Airnya membuatku takut. Nikmati saja pemandangannya, Megan. Kemana perginya gadis galak itu? Ibumu memberitahuku kalau kau mengidap thalassofobia, tapi aku tak mengira itu begitu nyata. Jangan khawatir, akan kuberitahukan ini ke seluruh sekolah, jadi mereka akan datang menyelamatkanmu. Semoga sukses, sepupu. Leo dan Caitlin jalan pergi bergandengan tangan. Aku tetap diam sebisa mungkin dalam perahu yang tak stabil. Dunia berputar mengelilingiku, tapi aku tak bisa lakukan apa-apa kecuali menangis. Waktu berlalu seolah 1 dekade terlewati, kemudian kurasakan ada tepukan di pundakku. Mike mengulurkan tangannya, lalu mengangkatku ke pelukannya, dan menggendongku ke rumputan terdekat. Tapi, bagaimana kau menemukanku? Kulihat video yang diposting Caitlin barusan, lalu segera pergi mencarimu di sepanjang tepi sungai. Begitukah? Betapa memalukan. Dia tetap diam sesaat, kemudian berkata, kau mungkin tak tahu ini, tapi aku dulu sangat takut akan ketinggian. Akrofobiaku sudah lebih baik sekarang, tapi tetap saja. Tak mungkin, kau berhasil dalam tantangan memanjat tadi. Jika kau ingin mengatasi ketakutanmu, maka kau harus mencari cara untuk menghadapinya. Beranilah, dan jangan jadikan itu kelemahan untuk ditertawakan orang lain. Kemudian dia memberikan senyum termanisnya, dan tepat di saat itu, dia terlihat agak berbeda bagiku, lebih menarik. Malam itu, aku mengurung diri di tenda sementara yang lain berkumpul di sekitar api unggun.
Aku belum siap menghadapi siapapun dan pikiranku terlalu gelisah untuk tidur. Pagi berikutnya datanglah perlombaan perahu. Semua mata menghakimi menatapku. Aku sangat gugup tapi segera mengumpulkan keberanianku dan berkata, "Hai semuanya, aku Megan dan aku mengidap talassofobia. Jadi aku tak bisa selesaikan tantangan ini. Aku malu. Bukan karena fobiaku, tapi karena membiarkan diriku sendiri hidup dalam ketakutan itu. Aku senang sekali jadi pemimpin pramuka sepenuh hatiku. Jadi aku akan coba taklukkan ini. Ketakutan bukanlah musuhmu. Itu motivasimu." Kemudian aku berjalan pergi diiringi sorak-sorai dan tepuk tangan. Kembali ke tenda, kulihat Mike menungguku. "Itu baru semangat. Kau sangat berani dan punya kualitas seorang petualang sejati. Bahkan jika kau tak ada di permainan, kau sudah menangkan hadiah istimewa di hatiku." Semuanya berjalan lancar setelah perjalanan wisata itu, bahkan Kathleen berhenti menggangguku. Dia pasti sibuk kasmaran dengan cinta barunya. Hingga suatu hari, kulihat dia pulang ke rumah dengan terisak. "Ada apa?" "Si bajingan Leo itu, dia selingkuh dariku dengan tiga cewek dalam waktu yang sama." "Apa? Kenapa hidupku begitu menyedihkan? Aku tahu aku takkan pernah bisa mengunggulimu atau seberani dan sepercaya diri kamu. Tapi apa aku tak layak mendapat satu hal yang baik?" Aku tak tahu Caitlin punya sisi merendahkan diri sendiri seperti ini. Tiba-tiba aku merasa kasihan padanya, lagi pula dia itu sepupuku. "Jangan menangis, aku akan membantumu memberinya pelajaran." "Sungguh? Megan, aku minta maaf karena membiarkan kecemburuanku mengubahku menjadi monster. Apa kita baikan?" Hari berikutnya di sekolah, kami melangkah masuk ke lorong dan mendengar jeritan yang mengerikan. Itu Leo dengan loker penuh dengan kecoa. Dia sangat ketakutan sampai temannya harus menangkapnya sebelum dia terjatuh. "Oh, Leo, aku baru pemanasan." Kukumpulkan teman sekelasku dan tunjukkan ke mereka hadiah istimewa yang sudah kusiapkan untuknya. "Halo semuanya. Kali ini namai kecoa dengan nama mantanmu. Di sini ada laki-laki bernama Leo Whittemore. Selamat Hari Valentine semuanya." Semua orang tertawa terbahak-bahak dan Leo sungguhan pingsan. Dan sekarang dia dikenal dengan Leo si kecoa. Sebenarnya ini semua adalah ide Mike. Jadi kita bisa membalas Leo dan menyumbang dana tangisi kecoa untukku untuk satwa liar. Dan kembali padaku, untuk perbaiki keadaan, kuputuskan kembali ke tempatku memulai. Aku sadar tak ada satupun yang mustahil jika kau percayai dirimu sendiri. Dan saat kau punya teman sempurna untuk memberi dorongan lembut yang kau butuhkan. Hei, aku Sage. Tapi kalian bisa panggil aku penyihir. Toh begitulah semua penduduk kota memanggilku. Orang tuaku mengelola rumah duka bernama Mawar Hitam. Dan beberapa orang yang percaya tahayul menganggap ini pertanda buruk. Beberapa ini maksudku keseluruhan kota. Semua tentang kami itu seram dan aneh. Mau lihat rumah kami? Tempat ini memiliki kesan rumah monster dan terlihat seperti benteng di tengah-tengah lingkungan rumah boneka. Aku sudah berusaha berteman dengan anak-anak lainnya tapi tak pernah berhasil. Jangan makan cookies itu beracun. Terlepas dari itu, ibu dan ayah menganggap pekerjaan mereka berarti dan berusaha keras untuk itu. Ya, mungkin sedikit berlebihan. Kurasa alasan mengapa mereka begitu emosional adalah karena mereka tahu rasanya kehilangan seseorang yang mereka sayangi. Adik perempuan kuliah hilang, dan itu semua salahku. Kami telah mencarinya kemana saja selama 5 tahun, tapi masih belum ada berita. Itu saat yang berat untuk keluargaku, tapi bukannya menunjukkan dukungan. Para tetangga menyebarkan rumor tak jelas soal hilangnya Lia. Beberapa mengatakan iblis mengambilnya, lalu lainnya mengatakan kami mengorbankannya selama ritual setan. Orang-orang tak berperasaan ini tak pernah mengubah pikiran mereka tentang kami, jadi kami putuskan mengikutinya saja. Inilah kenapa tak ada yang berani menggangguku selama mereka tak mau dikutuk. Aduh! Maaf Nona, kami hanya berusaha menangkap burung itu. Tolong jangan kutuk kami. Yesus, makhluk kecil yang malang itu. Kalau kau sakiti makhluk tak bersalah lagi, akan kuubah kau jadi seperti itu dan lihat apa kau suka dilemparkan batu padamu. Wajah mereka segera menjadi pucat pasi saat mereka menjerit dan melesat pergi. Dengan hati-hati aku mengambil burung itu keluar dari semak, lalu membawanya ke rumah hutanku. Ini tempat persembunyian rahasiaku jauh di dalam hutan. Aku punya tanaman herbal sendiri di sini untuk sembuhkan binatang terluka. Ini bukan burung liar. Ini bahkan memiliki nama. Pasti punya seseorang. Baiklah Sky, jadi kau suka menyelinap ya? Dunia di luar sana berbahaya. Sebaiknya aku membawamu pulang. Kuikuti alamat di penanda Sky dan membawanya ke sana. Kurasa pemiliknya tak akan senang jika melihat seorang penyihir mengutuknya. Jadi sebaiknya aku tak menampakkan diri. Tak seorang pun ingin berurusan dengan seorang penyihir. Tapi tak peduli betapa menyebalkan atau ketakutannya mereka, aku hanya tak peduli. Punya tempat sendiri, keuntunganku sendiri. Tapi kemudian, entah dari mana, seorang pria menjatuhkan diri duduk di kursi seberangku. Beraninya dia. Aku bisa rasakan matanya mengintip ke arahku. Satu lagi orang bodoh yang ingin menguji keberaniannya. Hei, Sage, kan? Kita ada di kelas sastra Inggris yang sama. Tapi kalau kau tak tahu, aku Mark. Kenapa aku perlu tahu namamu? Oh, Aku cuma mau. Kalau kau tak ingin kena diare, kelumpuhan saat tidur, atau ruam kulit, jangan pernah bicara padaku. Kemudian aku berbalik untuk pergi, tapi tersandung sesuatu dan terjungkal. Kau tak apa? Ini gila. Siapa memintanya melakukan itu?
Lalu aku pulang mendapati kerumunan yang marah di depan rumahku. Suara menyeramkan itu membuat kami terjaga di malam hari. Ilmu hitam macam apa yang kalian praktekkan? Ilmu hitam kalian membuat alat pengeritingku terlalu panas dan membakar rambutku. Pasti ada pengaruh setan yang bermain-main di sini. Ternyata, hal-hal aneh terjadi pada setiap rumah di lingkungan. Jadi, orang-orang yang percaya tahyul ini menyalahkan semuanya pada keluargaku dan bahkan ingin mengusir kami. Kami tak bisa pindah, kami harus menunggu di sini. Untuk Lia. Dia bersama iblis sekarang, dia jelas tak akan kembali. Jadi, pergilah. Jangan pernah membicarakan saudaraku seperti itu lagi. Pergilah dari sini. Kebetulan, terdengar suara gelegar guntur yang keras tepat pada saat itu. Ketakutan, mereka mulai menunjuki dan menyebutku penyihir. Ayo pulang semuanya, demi keamanan kalian sendiri. Akan kuambil alih dari sini. Pria ini Tuan Thompson, si wali kota. Dia datang dengan tawaran membantu keluarga kami pindah dengan damai. Percayalah padaku, ini demi kebaikan semua orang. Jika dan ketika putrimu kembali, kalian akan diberitahu langsung. Setelah dia pergi, orang tuaku sepertinya sungguh memikirkan soal pindah. Apa yang sudah merasuki mereka? Kami tak melakukan kesalahan apapun. Kenapa kami harus pergi? Aku tak akan pergi kemanapun. Orang tuaku mungkin lemah, tapi aku tidak. Aku akan menunggu adikku di sini. Dia berjanji akan membantuku merawat makhluk-makhluk malang itu. Dia akan kembali. Hacu! Apa itu? Itu terdengar seperti suara bersin laki-laki. Siapa di sana? Tunjukkan dirimu. Kau idiot. Keluar sendiri. Kalian berdua, sekarang. Mereka berdua terlihat tak asing. Benar, mereka Meg dan Nick. Dua sahabat terkenal di sekolahku. Ternyata, mereka juga penasaran dengan fenomena aneh yang terjadi di rumah Meg. Mereka ingin lihat apa aku sungguh gunakan sihir untuk menyebabkan semua itu. Kami tak menyangka akan melihatmu menyembuhkan hewan di sini. Kenapa kau biarkan orang-orang mengira kau ini penyihir? Mereka boleh panggil aku penyihir, alien, atau apapun. Aku tak peduli, selama mereka biarkan aku sendiri. Aku benci saat orang-orang menggangguku, yang mana kalian berdua sedang lakukan. Berhenti mengikutiku dan jangan pernah datang ke sini lagi. Tapi mereka tak beranjak. Sebaliknya, Meg memberitahuku soal mawar hitam yang selalu muncul di lokasi. Tentu saja itu mengingatkan penduduk kota akan keluargaku. Nick mengira itu tak masuk akal. Maksudku, jika itu memang kami, kenapa kami membuatnya begitu jelas? Seseorang jelas berusaha menjebak kami. Itu dia. Jika kutemukan orangnya, keluargaku bisa hidup di sini dengan damai lagi. Kita akan selidiki bersama. Kita bisa tangkap orang jahatnya dan jadi pahlawan seperti kelompok detektif. Sepertinya kau terlalu banyak menonton Scooby-Doo dan kenapa kalian tak takut padaku? Sebenarnya aku bisa menjadi Daphne yang keren. Dan ayolah, kami baru melihatmu memberi makan kucing. Bahkan jika kau memang penyihir, kau pasti tipe yang baik hati. Hari berikutnya, aku hendak turun ke bawah saat ku dengar suara berceloteh. Ada para penduduk yang marah itu kembali. Aku hendak menakuti mereka pergi, tapi kulihat orang tuaku dengan hangat menyambut. Meg dan Nick, ini pertama kalinya aku punya teman main ke rumah, jadi orang tuaku bersikap berlebihan. Dengan segera kutarik yang kusebut teman ini keluar dari rumah. Kurasa menggangguku sudah menjadi hobi kalian ya? Kami tak tahu lagi bagaimana menghubungimu. Oh ya, kami ingin kenalkan kamu ke ahli IT. Dia sudah setuju membantu kita. Kemudian tiba-tiba, seorang laki-laki berdiri di belakang semak mawar hitam dan menyapaku. Bukankah itu laki-laki dari perpustakaan itu? Ini Mark, anggota terbaru dari kelompok kita. Senang ketemu lagi denganmu. Kuharap kau ingat namaku kali ini. Jadi, si Mark ini sungguh serius soal ini. Dia sekarang memberitahu Nick dia bisa mendapat data dari semua kamera di lingkungan, yang terdengar seperti bahasa alien bagiku. Lihat, jenius teknologi kita temukan sesuatu. Mark ini hebat, ya kan, Sage? Kurasa? Seseorang meretas jaringan rumah-rumah ini dan sebabkan peralatan listrik mereka rusak. Dan setiap malam tepat pukul 11, kamera akan terputus. Tak lama, cukup untuk seseorang letakkan mawar hitam di lokasi tanpa diketahui. Bisakah kau lacak alamat IP hacker itu? Ya, dan juga titik koordinat mereka. Itu rumah Clara? Tunggu, Clara? Si ratu drama yang selalu mempermainkan segala sesuatunya tentangku? Apakah dia sebenci itu padaku sampai menargetkan seluruh keluargaku? Kami menemui Clara untuk berbicara secara pribadi, tapi dia datar menyangkal semuanya. Apa yang salah dengan kalian? Apa kalian dihipnotis untuk menjadi budaknya? Berkeriplah 2 kali jika butuh bantuan. Kami punya buktinya. Kau tak bisa lolos dari hal ini. Apa kau mengancamku? Ini ilegal. Aku akan memberitahu ayahku soal ini. Kau pikir kau ini penting hanya karena ayahmu wali kotanya? Cukup penting bagimu untuk berhati-hati. Dia adalah putri wali kota? Kenapa bersikap sombong begitu? Semua orang di sekolah ingat bagaimana dia permalukan dirinya sendiri tahu kalau setelah Mark menolaknya. Kalian mungkin tak tahu ini, tapi Mark cowok paling populer di antara para cewek di sekolah kami. Tak masalah. Aku tak tertarik dengan cewek-cewek seperti itu. Kau bahkan tak perlu menjelaskan dirimu sendiri padaku. Aku bahkan tak peduli. Suasana seketika menjadi canggung yang aneh. Nah, sekarang satu-satunya cara membuntuti Clara dan menangkap basah dia. Tapi kita sudah duduk di sini selama sejam dan tak ada apapun yang terjadi. Skema pengintaian ini sangat konyol. Aku hendak beranjak saat Mark menghentikanku. Seseorang keluar dari rumah Clara. Kena. Masih mencoba menyangkal sekarang, Clara?
Mark melepas maskernya, tapi siapa pria ini? Dia akhirnya meloloskan diri, kemudian menyerang Mark lalu lari kabur. Kami hendak mengejarnya saat Mark berteriak kesakitan. Meg dan Nick menyuruhku membawa Mark pulang sementara mereka mengejar pria itu. Aku membawanya pulang. Rumah ini terlihat sangat familiar. Oh, ini adalah rumah pemilik Sky, burung yang kuselamatkan. Mark menjelaskan dia sudah melihatku membawa pulang Sky, dan terkesan dengan catatan cara merawat lukanya. Aku tahu semua orang salah paham terhadapmu, jadi aku ingin berterima kasih dan menjadi temanmu. Aku bukan seseorang yang bisa berteman. Kemudian aku cepat-cepat pergi. Hari berikutnya, Mark membantuku mengatur pertemuan dengan Clara di kafe di mana dia bekerja. Saat Clara mendengar tentang pria yang keluar dari rumahnya kemarin malam, dia tampaknya terguncang dan berkata kalau dia mungkin salah satu staf ayahnya. Namun, saat Meg meminta bantuan, Clara menolak. Kami menemui jalan buntu lagi, tapi Mark bilang dia sudah punya solusinya. Sebelum dia bisa memberitahu kami, pemilik kafe muncul dan memberitahuku kalau hal seram itu terjadi dan memintaku pergi. Patung suci simbol kota telah dirusak dan mereka temukan mawar hitam lagi di lokasi. Meg dan Nick segera menyela untuk membelaku, tapi dia tak dengar. Dia juga melarang Mark nongkrong denganku, jika tidak dia akan memecatnya. Pergilah sekarang. Lihat, aku tak pandai berteman, aku hanya membawa masalah bagi mereka. Aku berlari menjauh agar tak ada yang bisa melihatku menangis. Tapi, tiba-tiba, tangan seseorang mencengkramku. Lalu menarikku ke bus begitu sampai di perhentian. Mark, apa yang kau lakukan? Dia akan memecatmu. Aku keluar. Bos macam itu tak bisa memecatku. Ini semua salahku. Tak masalah, aku punya banyak pekerjaan. Pelayan, dog walker, bahkan mengasuh anak. Asal jadi uang. Untuk apa uang itu? Bus ini akan membawa ke jawabannya. Kami turun di perhentian terakhir, sebuah panti asuhan. Jadi, Mark mendonasikan uang yang dia hasilkan ke para yatim piatu. Berjanjilah kau akan tunjukkan pada mereka sisi baikmu yang asli. Awalnya aku tak yakin aku bisa, tapi perlahan aku mulai terbuka pada anak-anak manis ini. Tiba-tiba, kulihat sosok tak asing sedang mengawasi anak-anak yang sedang bermain dari kejauhan. Apa itu? Lia? Adikku? Ternyata, 5 tahun lalu, ada anak hilang ditemukan tersesat di dekat perhentian bus. Dia sangat ketakutan sampai tak ingat apapun tentang keluarganya. Dia cuma katakan beberapa patah kata seperti pemakaman atau orang mati. Jadi para biarawati mengira orang tuanya sudah meninggal dan membawanya masuk. Selama di sini dia tak bisa berbaur dengan anak-anak lainnya. Melihat bagaimana Lia menolak orang lain, kulihat diriku sendiri di dirinya. Tak seharusnya dia jalani hidupnya dengan cara yang sama sepertiku. Aku lalu menelpon orang tuaku dan mereka langsung datang menjemput kami. Astaga, pastinya itu adalah reuni penuh air mata abad ini. Terima kasih banyak. Kami menemukan Lia berkat kamu. Lega bisa membantu. Tapi bukan hanya itu, aku punya hal lain untuk kutunjukkan padamu. Karena ternyata, Mark menyadap telepon Clara di kafe. Merekam panggilan teleponnya ke ayahnya, mengeksposnya sebagai pelaku di balik kemalangan kota. Ternyata Pak Wali Kota ingin bangun mall perbelanjaan, tapi ia butuh bersihkan ruang untuk itu. Dengan nama buruk keluargaku, ia memainkan trik seram ke penduduk kota untuk menakuti mereka agar menjual rumah mereka dengan harga murah. Saat Clara tahu kebenarannya, ia mohon ke ayahnya agar menghentikannya. Tapi ia menolak. Meg dan Nick memposting rekaman itu di internet, menyebabkan kemarahan di kota kami. Polisi menangkapnya, dan nama keluarga kami jadi bersih. Semua tetangga meminta maaf pada keluargaku karena membiarkan takhayul membutakan mereka. Orang tuaku jelas tersentuh, jadi mereka memaafkan mereka semua dan mengadakan sebuah pesta. Jadi, keluarga kami berkumpul. Tak hanya kutemukan adikku, tapi juga 3 teman baik. Ya, mungkin 2 teman baik dan 1 yang lebih dari sekedar teman. Hai guys, namaku Lia, tipe cewek kutu buku dan penggemar berat es. Aktor paling berbakat, brilian, dan hebat yang pernah ada. Namun sebagai pusat perhatian, aku mengubah diriku menjadi Aubrey Fern, bintang glamor dari film terkeren saat ini. Follow me crush dengan es yang asli. Bagaimana mungkin? Ya, aku sangat beruntung. Hari itu, aku sedang berjalan dari kampus saat tiba-tiba aku merasa seseorang mengikutiku. Pria misterius ini pasti merencanakan sesuatu yang tak baik. Jadi aku mengubah ruteku melewati gang bau ini berusaha lolos darinya. Tapi dia tetap gigih dan mengejarku. Kalau begitu, kau memilih kematian. Saat dia hanya berjarak 3 meter, ku ambil keranjang sampah dan melemparnya di kepalanya. Mengambil tongkat golf di dekat situ dan mulai memukul tanpa henti. Dasar kau bajingan, kau macam-macam dengan cewek lugu tak berdaya yang salah. Stop, siapa yang kau bilang bajingan? Aku ini manajer artis, aku dari Moon Entertainment. Tunggu, Moon Entertainment? Seperti label manajemen milik S? Lalu kenapa kau tak bilang? Ternyata namanya Grayson. Dan dia tak di sini untuk suara malaikatku atau gerakan tariku yang karismatik. Tapi coba tebak. Karena wajahku. Pria ini pasti komedian. Beberapa hari yang lalu kamu memakai filter kembaran selebriti di TikTok dan hasilnya adalah Aubrey Fern, artis yang ada dalam manajemen kami, betul? Ya. Sebenarnya Moon Entertainment yang membuat filter itu. Kami mencari seseorang yang mirip Aubrey untuk menggantikannya.
Oke, aku pasti memukul kepalanya terlalu keras. Sebaiknya aku segera menyingkir darinya, tapi dia langsung menangkapku dan segera memindahkanku ke kantor pusat perusahaan. Bahkan CEO-nya sendiri datang untuk menyambutku. Mereka benar-benar serius soal aku menggantikan Aubrey. Seluruh identitasnya. Rupanya aktris itu menganggap dunia hiburan terlalu membuat stres dan memutuskan berhenti. Tapi dia adalah salah satu wajah utama perusahaan, jadi mereka tak bisa membiarkannya menghilang begitu saja. Entah dari mana, pintu terbuka dan masuklah Ace. Dia langsung menuju ke arahku, sangat perhatian, lalu dengan lembut mengusap hidungku hingga kering dengan lengan bajunya sendiri. Jadi, ini yang akan kupacari? Aku tak sabar untuk itu. Apa? Pacaran? Itu benar, Lia. Aku sudah memberi pernyataan kalau Ace dan Aubrey pacaran. Orang-orang akan heboh. Sebagai Aubrey yang baru, kamu akan mendapat kesempatan langka untuk menjadi pacar Ace. Tentu saja hanya berpura-pura. Tapi sepertinya dia tertarik denganmu. Aku rasa aku baru saja mendapat jackpot. Ini dia Aubrey 2.0. Hari berikutnya, aku datang di salon kecantikan terkemuka untuk mendapat makeover artis. Mulai dari kilau rambutku hingga ukuran pori-poriku, semuanya harus tanpa celah. Dan kalian tak akan percaya berapa banyak baju desainer dan perhiasan yang boleh kucoba. Aku terlihat seperti $1 juta. Ace akan kaget saat berikutnya bertemu denganku. Kau mungkin terlihat seperti Aubrey, tapi kepribadianmu perlu dilatih. Astaga, siapa yang meludahi kopimu pagi ini? Sebaiknya kau berbenah, karena aku akan pindah ke rumahmu. Apa? Tak mau. Kau dan mulut berbisamu harus 3 meter jauhnya dariku. Atau aku panggil keamanan. Coba tebak Nona Diva. Tersebut dalam kontrak kalau manajermu alias aku harus mengawasimu sepanjang waktu, supaya kau tak membocorkan apapun yang jadi rahasia. Kau menggertak. Oh ya? Aku menatap kontrak itu, terlalu kaget untuk bicara. Kenapa ku tanda tangani tanpa membaca terlebih dahulu? Pria itu mimpi buruk. Dia bahkan pura-pura jadi siswa pertukaran pelajar Italia dan mengikutiku masuk kelas. Anehnya, semua cewek-cewek di kampus memuji aksen palsunya. Sei un porco. Aku tak tahu mana yang lebih menyedihkan, aksen Italianya atau kalian yang sungguh terpesona akan itu. Cewek ini tak bisa menerima candaan. Kalian tak boleh menyentuh wajahku. Kontrakku menyebut itu bernilai. Sebelum aku sempat berkata lagi, Grayson menyeretku pergi seperti boneka kain. Terlepas dari hal itu, hidup sebagai Aubrey itu luar biasa. Aku bisa muncul di banyak sekali sampul majalah, menghadiri banyak acara eksklusif, dan membintangi komedi romantis yang paling ditunggu tahun ini. Dan kalian tahu apa bagian terbaiknya? Ada Ace tepat berada di sisiku. Bayangkan menjadi sedekat ini dengan idolamu setiap hari. Kau bisa benar-benar jatuh hati padanya. Tapi jangan khawatir, orang-orang masih akan mengira kau cantik selama kau tahu bagaimana berpose di depan kamera. Suatu kali ku dengar Ace mengatakan bahwa tipe idealnya adalah gadis dengan kulit yang sehat dan terkena sinar matahari. Jadi kupikir aku harus mencoba tanning. Tapi ketika aku sampai di lokasi syuting hari berikutnya, semua orang tertawa padaku, mengatakan aku terlihat seperti cumi setengah kering. Ini sangat memalukan. Pasti Grayson senang sekali mengolokku. Tapi sebaliknya dia bergegas meletakkan jaketnya di atas kepalaku untuk menutupiku. Kenapa kau berusaha keras demi si narsis itu? Kau tampak konyol. Kurasa dia tampak imut, hanya perlu sedikit blending. Itu Ace, dia membelaku. Wajahnya yang tampan tiba-tiba jadi sangat dekat denganku. Mau pergi kencan denganku malam ini? Ya, 1 juta kali ya. Aku segera pulang setelah kerja, menghapus lotion tanning bodoh itu, lalu bersiap secepat kilat. Kita bertemu di restoran Privat Inn lantai 32 dari sebuah gedung mewah. Dan di sanalah Ace, bintang yang bersinar paling terang di antara lampu kota menungguku. Dia bersikap sangat lembut dan manis. Kami bersenang-senang. Matanya yang indah menatapku seolah hendak mengatakan sesuatu. Sesuatu yang manis, aku bisa merasakannya. Saat kilauan datang entah dari mana, menyilaukan kami. Paparazzi? Bagaimana bisa ke sini? Aubrey, apa ini benar kau di foto itu? Ace, bagaimana rasanya diselingkuhi? Mereka membicarakan apa? Kemudian ada tangan kuat yang tiba-tiba mencengkeram pinggangku dan menarikku keluar dari kerumunan ramai. Itu Grayson. Aku tak pernah merasa sebahagia ini melihat wajah pemarahnya. Kami masuk ke dalam van dan Grayson menunjukkan kami artikel diriku yang mencium pria asing di sebuah resor pantai. Apa? Ini pasti editan, kita harus meluruskan ini. Ace tak mendengarkan kata-kataku, wajahnya berkedut-kedut karena marah. Apa kau tahu bagaimana ini bisa mempengaruhi karirku? Aku diselingkuhi? Itu menyedihkan sekali. Minggir, aku harus keluar, aku tak bisa bersamamu sekarang. Dia membanting pintu, lalu bergegas pergi. Aku tak bisa berkata-kata. Aku tak pernah melihat sisi menakutkan dan kejam darinya sebelumnya. Jangan pedulikan dia terkadang bisa jadi sangat menyebalkan. Akan kubelikan kau es krim lalu kita pulang, oke? Kata-kata Grayson menghiburku. Jujur, aku tersentuh dengan cowok jenis bertangan dingin tapi berhati baik ini. Grayson berusaha keras melindungiku dari reaksi publik, tapi percuma. Karena Moon Entertainment membiarkan rumor palsu itu menyebar seperti api liar. Sekarang Aubrey alias aku
Jadi omongan jelek di mana-mana. Wanita nakal, murahan, beberapa bahkan mengatakan aku ini noda dalam karir S. Cukup sudah, aku tak bisa lakukan ini lagi. Aku masuk ke ruang kerja CEO, bersiap untuk menyampaikan pendapatku, tapi dia malah bersantai dengan S. Lia, tepat orang yang sedang kucari. Aku hendak membuat pengumuman kalau Aubrey bukanlah orang yang ada di foto itu, dan kau dan S masih saling mencintai. Tidak, terima kasih. Aku kesini untuk berhenti. Tekanan ini terlalu berat. Sekarang tenang dulu. Mungkin perjalanan menyenangkan ke kota cinta akan membuatmu tenang, ya kan, S? Tentu saja biarkan staf memperbaikinya sementara kita beristirahat dan mungkin untuk saling mengenal lebih dekat. Ayo, kuantar kau pulang. Terakhir kali kami bertemu, S bertindak gila, dan sekarang dia bersikap manis bagai gula. Seperti Jekyll dan Hyde. Tiba-tiba dia menghentikan mobil di tepi sungai dan menoleh ke arahku. Lia, aku salah telah melampiaskannya padamu. Aku tak pernah menghadapi tekanan besar seperti itu sebelumnya, dan aku kehilangan akal sehatku. Dan apa kau tahu? Malam itu aku hendak bicara dari hatiku. Aku mencintaimu, Lia. Dia menarikku untuk mencium. Itu sungguh di luar dugaan. Aku bahkan tak tahu harus berpikir apa. Tapi kemudian dia membuka matanya dan menatapku. Sangat jatuh hati dan tak bisa menolaknya. Sayang, aku tak sabar untuk berada di Paris bersamamu. Ini semua yang aku idam-idamkan, ya kan? Malam itu, Moon Entertainment akhirnya membersihkan rumor itu. Tak hanya itu saja, fotoku dan S berciuman menjadi tajuk utama. Bagaimana bisa mereka mendapat foto ini? Paparazzi itu sangat licik. Aku sangat bingung dan entah kenapa aku terus memikirkan tentang Grayson dan bagaimana perasaannya jika mendengar berita ini. Aku mendatangi atap dan melihatnya sedang duduk sambil merenung. Hei, apa kau belum dengar? Mereka sudah membersihkan skandalku. Ingat, itu bukan skandal mulia. Jangan biarkan Moon Entertainment memanipulasi hidupmu. Kau tak mempercayai mereka? Ya, dan aku juga tak mempercayai S juga. Ini tak ada hubungannya dengan S. Dia sekarang sungguhan jadi pacarku. Ditambah lagi, kami akan ke Paris untuk liburan romantis. Grayson menghela napas panjang. Kurasa dia hanya berusaha melindungiku dari perusahaan, tapi dia tak perlu melindungiku dari S, ya kan? Dia masih tetap pergi bersama kami ke Paris dan tetap berada di latar belakang dengan wajahnya yang sedingin batu. Aku menikmati momen ini dengan S, dan saat kami jalan-jalan bersama, sekelompok penggemar menyadari kehadirannya dan mengerubungi kami. Salah satunya bahkan menahannya, menangis seperti orang gila. Ace, apa kau tak merindukanku? Kau janji. Apa yang kau bicarakan? Tinggalkan aku sendiri. Dia mendorong gadis itu ke samping lalu keluar dari kerumunan. Aku berusaha mengikutinya tapi ada tangan yang tiba-tiba meraih tanganku. Seorang gadis yang menutupi wajahnya di balik masker dan sepasang kacamata hitam. Dia menyelipkan USB ke tanganku dan berkata, rahasia paling kelam S ada di dalam sini. Kau menakutiku, apa maumu? Gadis itu berusaha menjawab tapi Grayson menyela di antara kami dan menarikku pergi. Kami berlari dan terus berlari di bawah terik matahari musim semi di Paris. Kenapa momen unik ini seperti jauh lebih romantis daripada yang kualami dengan S, idolaku? Apa mungkin kalau aku jatuh hati pada Grayson? Grayson membawaku kembali ke hotel, tampak muram saat dia berbalik untuk pergi. Di saat itu, kusadari aku tak ingin dia pergi. Dia satu-satunya yang memahamiku dan membantuku jalani kehidupan ganda yang gila ini, bukan S. Dia dan kehidupan selebritinya tak cocok denganku. S lebih baik tak bersamaku yang menghalangi ketenarannya. Grayson sudah coba memperingatkanku berulang kali. Mungkin gadis bermasker tadi tahu sesuatu? Kutancapkan USB itu ke laptopku, dan sebuah video muncul di layar. Ini bukti kalau Moon Entertainment memanipulasi media selama bertahun-tahun untuk menutupi kehidupan pribadi S yang penuh skandal. Peristiwa gelap yang kami sebagai penggemar tak pernah lihat sebelumnya. Masalah dengan amarahnya, problem minumnya, skandal perselingkuhannya. Aku menggulir ke bawah dan melihat lusinan foto dengan gadis-gadis yang berbeda berciuman. Dan mereka bukan hanya sembarang gadis tapi penggemarnya sungguhan. Aku kenal mereka. Lihat, ini gadis yang menangis sore ini. Dan yang ini adalah admin terkenal dari salah satu situs penggemarnya. Ini sulit dipercaya. Dia sudah mempermainkan seluruh penggemarnya untuk hal bodoh. Tepat di saat itu, ku dengar suara erangan dari balkon. Seseorang berusaha memanjat masuk ke kamarku. Tunggu, itu orang asing yang memberiku USB. Yang ku tahu dia bisa saja penguntit berbahaya. Mengingat semua bukti ini yang entah dia punya, panik ku ambil USB itu langsung lari ke kamar Grayson untuk minta bantuan. Pintunya terbuka tepat saat penguntit itu mendatangi kami. Dia menyembunyikannya di balik punggungnya dan menghadapi gadis gila bermasker itu. Jangan bergerak atau kau akan berakhir di penjara saat ini juga. Gadis itu berhenti, tangannya terangkat di udara. Di saat kami membuka penyamarannya, aku sangat terkejut. Itu adalah Aubrey. Aku tahu ini kelihatannya gila, tapi tolong dengarkan aku. Apa yang kau lihat di USB itu adalah kebenarannya. Manajer S yang memberiku itu. USB apa? Bukankah kau memang meninggalkan industri ini? CEO bahkan menyuruh semua staf menghapus kontakmu dan pada dasarnya menghapus keberadaanmu. Ular itu sudah membohongimu selama ini. Aku tak keluar. Aku hanya ingin sedikit waktu istirahat untuk mengatasi kesehatan mentalku. Jadi aku menjalani digital detox sebentar. Saat aku kembali, aku mengetahui kalau aku sudah dipecat tanpa alasan dan digantikan dengan orang yang serupa. Aku sangat terpuruk dan tak tahu harus berbuat apa. Untungnya, manajer S menghubungi untuk membantuku. Dia sudah menyaksikan wajah asli S dan membencinya.
Tapi Moon Entertainment sudah menjebaknya dalam kontrak yang akan berakhir hingga tamatnya karir S. Tak mungkin baginya keluar hingga saat ini. Manajernya diam-diam mengumpulkan dan mengirimiku bukti ini lalu menyuruhku untuk mendatangimu. Karena kau juga salah satu korban mereka sama seperti kami. Astaga, ini sungguh kacau. Kau tahu kemana dia pergi setelah pertemuan kita sore ini? Aku menggelengkan kepalaku dengan bingung saat dia menunjukkan sebuah video S bermesraan dengan salah satu gadis di pesta sebelumnya. Bagaimana dia sangat tak tahu malu. Apa kami para penggemar seperti orang bodoh baginya? Tak perlu ragu-ragu lagi. Aku akan jatuhkan si brengsek ini atas nama para penggemarnya yang setia. Aku terus berperan menjadi pacar S baik di dalam film maupun di dunia nyata. Sementara Aubrey memakai identitasku untuk mencari pekerjaan paruh waktu sebagai staf monitor di Badan Penyiaran Nasional yang mengatur Movie Sensation Award tahun ini. Tak mungkin S tak akan datang karena dia dinominasikan sebagai pemeran utama pria terbaik. Pria malang, dia tak tahu apa yang disiapkan untuknya. Dan itu si Aubrey dengan bantuan Grayson bahkan tak ada yang memperhatikan kalau kami sudah bertukar tempat lagi. Aku juga berhasil dapatkan untuk Aubrey posisi host penghargaan tahun ini. Sekarang silakan duduk karena pertunjukan telah dimulai. Dan pemeran utama pria terbaik jatuh kepada S. S yang klasik memainkan aksi terkejut dan emosionalnya saat naik ke atas panggung. Saya ingin berterima kasih kepada para penggemar atas dukungannya. Saya bukan siapa-siapa tanpa mereka. Yang benar saja, sekarang mic mati, lampu mati. Inilah acara puncak malam ini. Wajah asli S sebagai penipu wanita. Semua orang terkesiap dan mulai berbisik-bisik. Kusorotkan lampu ke arah penonton dan seorang gadis berdiri. Aku salah satu gadis di foto itu. Dia bilang ke semua gadis kalau dia dan Aubrey hanya berakting untuk publisitas. Jadi kami mau berkencan dengannya diam-diam. Aku pernah jadi fotografernya dan dia berteriak-teriak padaku 20 menit karena aku tak mendapatkan sudut yang bagus. Aku seorang bartender di bar yang sering dikunjunginya, di mana dia sering mabuk, memukul gadis, dan mulai berkelahi dengan orang asing setiap hari. Para penonton mulai mencemooh dan melempari es. Hal terbaiknya adalah seluruh peristiwa ini disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa tak akan ada lagi yang akan tertipu oleh si brengsek ini, yang artinya pekerjaanku di sini selesai. Aku keluar dan melihat paparazzi dan para penggemar mengurumuni Aubrey. Ia menanganinya dengan anggun dan terlihat mudah. Pusat perhatian bukan untukku dan itu tidak masalah. Aku senang bisa kembali jadi gadis normal yang tak perlu peduli dengan opini publik. Bagian terbaiknya aku bisa kencan dengan pacar manajer idolaku di sebelah sana. Aku punya ide makan malam rumahan lezat untuk merayakan rencana kami yang sukses. Dan juga 1 bulan hari jadi kami. Bagaimana menurut kalian? Akhirnya, hari pertamaku di sekolah telah tiba. Hore! Acara spesial ini membutuhkan hoodie favoritku. Sangat keren, kan? Tapi entah dari mana, aku dihadang oleh sekelompok cowok dan antrean murahan mereka. Tidak ada waktu untuk urusan monyet, tapi mereka tidak mengizinkanku pergi. Hei, apa kamu tahu siapa aku? Aku! Semuanya tiba-tiba menjadi buram. Oh tidak, kacamataku! Aku tersandung saat mencoba meraihnya kembali, tapi terdorong ke lantai. Semuanya, enyahlah, berikan aku itu. Aku mendongak dan samar-samar melihat pahlawanku menawarkan bantuan kepadaku. Dia memberiku kacamataku dan aku mengucapkan terima kasih. Tapi dia hanya menatapku dengan dingin dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aneh. Oh, ngomong-ngomong, aku Hazel Palmer. 17 tahun. Tapi aku di sini bukan sebagai murid. Tapi aku seorang guru. Ya, kalian tidak salah dengar. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi aku cukup jenius. Aku bahkan ditawari posisi dalam proyek penelitian kampusku yang sudah aku tolak untuk mengejar impianku menjadi guru SMA. Jadi inilah aku pada hari pertama aku menjalaninya. Pertama, aku diperkenalkan dengan guru-guru lain. Tapi aku tidak menyangka mereka hanya menatapku dengan tatapan menghakimi. Untunglah setelah pertemuan tersebut seorang guru muda bernama Rebecca dengan ramah menyambutku dan bahkan memberitahuku tentang beberapa anak nakal di sekolah. Sekarang saatnya bertemu dengan murid-muridku. Segera setelah aku menyelesaikan perkenalanku, seluruh kelas langsung berubah menjadi sarang lebah. Bu, bagaimana kalau kita melanjutkan pelajaran ini di bioskop malam ini? Mulet, tindik hidung, orang ini pastilah Lukas terkenal yang telah diperingatkan Rebecca kepadaku. Tolong, memangnya kamu akan berkencan dengan seseorang yang mengenakan hoodie konyol seperti itu? Iya, siapa yang membiarkan wibu mengajar di sini? Astaga, aku tidak mengharapkan reaksi ini. Aku mencoba mengembalikan keheningan tetapi tidak berhasil. Aku kehabisan kesabaran. Diam atau kalian semua akan mendapat nilai F. Syukurlah itu berhasil. Itu akan menunjukkan kepada mereka siapa yang bertanggung jawab. Tapi inilah masalah lain. Mustahil. Pasti ada seseorang yang benar-benar datang ke sini untuk belajar, kan? Oke, siapa siswa terbaik di kelas kita? Ethan! Bukankah dia membantuku di lorong? Tapi sepertinya dia tidak mengenaliku. Oh, oke. Lihat. Ethan, kan? Bisakah kamu menyelesaikan persamaan ini? Aku kira mengejanya agak sulit untuk orang yang suka angka sepertimu. Dan seluruh kelas tertawa. Astaga, ini sungguh luar biasa. Bagaimana dengan siswa terbaik kedua?
Casey Santiago? Nama itu terdengar seperti nama teman lamaku. Aku berbelok ke sudut di mana sebuah lengan dengan enggan terangkat. Ya ampun, itu dia! Senang sekali melihat wajah yang familiar di sini, tapi kenapa dia menghindariku? Sore itu, saat berjalan menuju mobilku, aku melihat Casey dan teman-temannya menggoda seorang gadis. Begitu melihatku, mereka langsung kabur, tapi aku berhasil menangkap Casey. Casey, sejak kapan kamu menjadi gadis yang kejam? Bukan urusanmu, laporkan aku ke kepala sekolah jika Anda mau. Lalu dia melangkah pergi, meninggalkanku yang berdiri di sana dengan kebingungan. Sejak kapan Casey yang manis berakhir di sisi gelap? Ternyata, belum lama ini, ayah Casey meninggal dunia karena kecelakaan, meninggalkannya tinggal bersama ibu tirinya. Ini pasti membuatnya sangat sedih, sehingga dia memasang topeng dingin dan sembrono ini sebagai mekanisme pertahanan. Itu sangat menyedihkan. Jadi untuk membuat Casey merasa dilibatkan dan juga untuk meningkatkan kinerja seluruh kelas, aku membuat rencana induk. Lebih banyak PR. Belum selesai, poin minus. Dan setiap pelajaran akan datang dengan hadiah. Ujian saat istirahat, dan aku meminta Casey dan Ethan untuk membantu siswa lainnya. Namun saat aku memanggil Casey ke dewan, anehnya dia tidak bisa melakukan persamaan sederhana. Awalnya kupikir itu cuma sikapnya yang memberontak, tapi saat ujian hari itu, aku melihat dia meniru jawaban Ethan. Apakah itu berarti semua nilai A-nya berasal dari kecurangan? Tidak hanya itu, hal yang lebih mengejutkan lagi yang ku ketahui adalah Ethan adalah saudara tirinya. Setelah kelas selesai, aku datang untuk berbicara dengannya, tapi dia tidak memperhatikanku. Casey, aku tahu rahasia di balik nilai A-mu. Nilai tinggi tidak berarti apa-apa jika bukan hasil kerja kerasmu sendiri. Keluarlah dari urusanku. Kamu temanku dan kamu adalah guru yang baik. Aku akan dengan senang hati mengajarmu. Bagaimana kalau hari ini? Sampai jumpa di perpustakaan. Memangnya aku peduli? Kata-katanya memang menyakitkan, tapi menurutku dia hanya berusaha menjaga citra dinginnya. Jadi aku masih menunggunya, tapi dia tidak pernah muncul. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, Casey mengabaikanku dan terus berbuat curang. Saat ujian tengah semester, dia bahkan secara terang-terangan merampas kertas Ethan. Memang benar dia adalah temanku, tapi aku tidak bisa membiarkannya lebih lama lagi. Jadi aku mencoret ujiannya. Itu harus dilakukan. Pada hari yang sama, ketika aku berada di perpustakaan mencari materi, aku mendengar suara-suara yang aku kenal berbicara. Bu Palmer terlalu berlebihan. Dia bahkan menolak ujian Casey hari ini. Bisakah kamu percaya ini? Kenapa dia tidak bisa pengertian sepertimu? Berikan dia waktu, Sadie. Dia hanya melakukan apa yang menurutnya terbaik. Jadi, itukah yang sebenarnya dipikirkan murid-muridku tentang aku? Setelah semua yang kulakukan untuk mencoba membantu mereka, namun yang kudapatkan hanya ucapan buruk. Dan Rebecca baik sekali membelaku seperti itu. Tak heran mereka menyukainya. Beberapa hari kemudian, hal yang tidak terduga terjadi. Casey, Lucas, dan beberapa orang lainnya datang dan meminta pelajaran tambahan. Akhirnya mereka mulai mempunyai minat lain dalam belajar. Tapi aku tidak tahu kalau itu hanyalah tipu muslihat dari murid-muridku tercinta untuk mengubah hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Dan penghasutnya adalah Lucas, menurutku. Suatu hari aku hampir pingsan ketika menemukan sarang semut besar di dalam tasku. Suatu hari celanaku menempel di kursi dengan permen karet. Untungnya, Ethan selalu muncul tepat waktu untuk membantuku. Dia benar-benar misterius, tidak seperti sebelumnya. Dia tidak hanya mencoba membelaku di kelas, tapi dia juga membantuku membawa buku. Tapi aku tidak berharap dia terlalu peduli. Suatu kali, aku melihatnya di tempat cuci mobil tempatku bekerja paruh waktu. Aku segera bersembunyi di balik mobil, tapi Ethan terus berjalan menuju kotak cucianku. Aku di sini untuk menemuimu, jadi tidak perlu bersembunyi, biarkan aku membantumu. Setelah itu, Ethan mengantarku pulang. Kami banyak mengobrol dan aku merasa cukup nyaman untuk bercerita tentang kondisi kesehatan ibuku. Dan bagaimana aku kerja paruh waktu untuk menutupi biaya rumah sakitnya. Sisi dirinya yang ini jauh berbeda dari biasanya, dan itu mengharukan. Tiba-tiba kami melihat seorang wanita tua yang tampak tersesat sehingga kami menawarkan untuk membawanya pulang. Dan coba tebak, dia adalah nenek dari Lucas yang terkenal kejam. Aku benar-benar kaget dengan betapa besarnya seorang pemberontak seperti Lucas yang sangat peduli pada neneknya. Aku tahu dia sangat mencintainya. Sayang sekali, dia satu-satunya keluarga yang dia punya sekarang. Lucas, aku tahu belajar bukanlah hal yang kamu suka. Tapi tidakkah kamu berpikir nenekmu akan bahagia jika kamu melakukannya? Sejak itu, Lucas berhenti berbuat nakal padaku. Begitu pula siswa lainnya. Sekarang mereka bahkan bisa mengerjakan matematika sederhana. Sebuah langkah kecil. Melihat usahaku akhirnya membuahkan hasil, aku mengadakan pertemuan orang tua untuk melaporkan kemajuan siswa. Di tengah presentasiku, fotoku sedang bercosplay sebagai Sailor Moon muncul di layar. Ya Tuhan, kenapa itu ada di sini? Beraninya kamu membiarkan hal kekanak-kanakan ini mengajari anak-anakku. Kemudian dia bergegas pergi, diikuti oleh semua orang. Aku pikir aku akhirnya memiliki murid-muridku di pihakku. Ternyata aku tidak pernah melakukannya. Lalu tibalah hal terakhir, hasil tes kesehatan ibuku. Aku tidak bisa menahan tangis, mengeluarkan semua emosiku yang terpendam. Lalu tiba-tiba sebuah tangan diletakkan di bahuku. Apa yang salah? Kesehatan ibuku memburuk dan dia memerlukan operasi segera. Aku turut berduka mendengarnya. Semuanya akan baik-baik saja. Kuatkan dirimu, Bu Palmer. Aku menghargai dia yang menghiburku, dan saat aku merasa sedikit lebih baik, kami memutuskan untuk pergi. Tapi pintunya dikunci dari luar.
Itu pasti lelucon dari murid-muridku lagi. Kami mencoba membanting pintu dan berteriak meminta tolong, namun akhirnya menyerah dan menunggu seseorang datang. Suasana tenang ini memang bisa membuat orang terbuka, dan aku jadi tahu tentang Ethan. Sepertinya kita berdua punya masalah dengan keluarga tercinta. Apa masalahmu? Aku punya saudara perempuan, kamu tahu siapa, yang sangat aku sayangi. Tapi sekeras apapun aku berusaha, dia selalu membangun tembok di antara kami. Oh, bukankah ini pertama kalinya Ethan membicarakan kehidupan pribadinya? Dia selalu bersikap dingin dan menjaga jarak, tapi aku tahu jauh di lubuk hatinya dia juga mengalami kesulitan. Aku begitu asyik dengan ceritanya, hingga aku lupa sedang dikurung dan perlahan-lahan tertidur, hingga suara mendengung mengagetkanku. Dan ada banyak kamera ponsel yang mengarah ke kami. Teman-teman, periksa ponselmu. Lihat apa yang dilakukan Bu Palmer dan Ethan selama ini. Astaga, banyak fotoku dan Ethan telah diunggah di situs sekolah. Dan dari beberapa sudut, seperti kami sedang berciuman. Oh tidak, aku mencoba menjelaskan, tapi mereka malah menatapku dengan jijik. Dan kenapa Ethan hanya berdiri di sini tanpa berkata apa-apa? Hal ini segera sampai ke kepala sekolah. Dia memberitahuku akan ada sidang kasus untuk hubungan yang tidak pantas dengan seorang siswa. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat aku berjalan ke kantor kepala sekolah, tiba-tiba aku mendengar suara-suara yang kukenal berteriak. Kenapa kamu melakukan itu? Aku sudah bilang temukan kelemahannya dan lihat kamu tidak mendapatkan apa-apa. Aku telah melakukan semua yang aku bisa, apalagi yang kamu mau. Semuanya? Lalu kenapa dia masih di sini? Selama dia masih ada, dia mengacaukan hal-hal curang kita. Dan ibu akan membuat kepalaku dipenggal karena tidak berguna di sekolah. Atau itu yang kamu mau, kakak? Apa? Jadi, Cassie telah merencanakan semuanya selama ini? Dan Ethan adalah bonekanya berteman denganku hanya untuk menyenangkan adiknya. Aku tahu dia membenciku, tapi apakah Ethan juga harus begitu kejam? Cassie kemudian melihatku, jadi aku kabur. Aku masih mencoba memprosesnya ketika aku masuk dan melihat dewan sekolah memelototiku. Kamu menghina profesi guru, sehingga kami tidak punya pilihan. Aku sudah siap menghadapi kemungkinan terburuk saat Ethan menyerbu masuk. Tunggu, akulah yang sengaja menjepit kunci ruang kelas untuk membalasnya karena terlalu galak. Tapi aku tidak sengaja terjebak juga. Tidak ada apa-apa di antara kami. Jadi aku dibebaskan dari semua tuduhan dan Ethan mendapatkan skorsing selama seminggu. Kenapa dia melakukan itu? Setelah percobaan yang sangat lama, aku berkendara berkeliling kota untuk mengeluarkan tenaga. Lalu melihat Cassie berkelahi dengan penjaga keamanan. Aku mengetahui bahwa Cassie mencuri gelang dan menolak menelpon orang tuanya. Penjaga mengatakan dia harus menelpon polisi, jadi aku maju sebagai gurunya untuk menyelamatkannya. Cassie bertanya kenapa aku membantunya. Tapi aku tidak mau repot-repot menjelaskannya dan pergi begitu saja. Sejak hari itu, Cassie tidak mengikuti kelas tambahan. Dan setelah skorsingnya, Ethan kembali dengan sikap seenaknya. Tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan keduanya. Misiku sekarang adalah mempersiapkan siswaku untuk ujian akhir mendatang dan mendapatkan kembali prestisku. Untungnya, mereka mulai belajar dengan serius dan banyak berinvestasi dalam tes ini. Suatu hari, ketika aku masuk ke kelas, beberapa siswa bahkan memintaku untuk membantu menyelesaikan latihan tingkat lanjut. 2 minggu kemudian, ketika hasil keluar, semua siswaku yang penuh semangat bergegas mendatangiku. Bu Palmer, terima kasih. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang kamu tunjukkan kemarin, jadi kami cuma perlu sedikit waktu untuk menyelesaikannya. Apa yang mereka bicarakan? Sebelum aku bisa mengerti, kepala sekolah memanggilku ke kantornya. Saat aku masuk, dia dengan marah menunjukkan lembar matematika yang diduga aku ajarkan di kelas tambahan. Etos kerja seperti apa yang memungkinkan soal ujian bocor, Bu Palmer? Membocorkan tesnya? Aku? Tidak. Ayolah. Tidak ada lagi alasan. Kau dipecat. Tidak. Mereka tidak bisa menghukumku atas sesuatu yang tidak kulakukan. Seseorang pasti telah menjebakku. Aku tanya siswaku di mana mereka mendapatkan kertas itu. Dan mereka bilang itu sudah ada di meja saat mereka masuk kelas. Jadi Cassie dan Ethan pasti berada di balik semua ini. Kerja bagus Ethan, karena telah melakukan tindakan penyesalan hanya untuk membuat rencana yang lebih besar untuk mempermalukanku. Baiklah kalau begitu, mereka menang. Menganggur dan putus asa dengan biaya rumah sakit yang harus ditanggung. Aku harus bekerja di tempat cuci mobil serta mengambil sip malam di 7-Eleven. Tapi selain gajinya yang kecil, ada bonus berupa telur busuk dan tomat. Tatapan sinis dan komentar sinis yang mengatakan aku tidak pantas menyandang gelar guru. Skandal itu benar-benar menjungkir balikan hidupku. Lalu saat aku berada di rumah sakit bersama ibuku, tiba-tiba Ethan bergegas masuk dan berkata dia akan membersihkan namaku. Membersihkan namaku? Bukankah dialah yang menjelek-jelekanku? Apa yang dia mainkan kali ini? Karena tidak ada ruginya, aku dengan enggan pergi bersamanya. Dia kemudian membawaku ke ruang kendali sekolah. Kepala sekolah juga ada di sana. Lalu aku melihat Sadie berdiri di atas panggung. Ethan bilang dialah yang diam-diam meletakkan lembar matematika di atas meja. Apa? Tapi, Rebecca? Aku membagikan tesnya seperti yang kamu katakan, tapi aku takut. Bagaimana jika ada yang mengetahuinya? Jangan khawatir, Bu Palmer telah dipecat. Tidak ada yang akan mengetahuinya.
Aku hanya mengambil kembali posisiku sebagai guru tercinta yang dapat melindungi kalian semua. Tidak, aku harus menceritakan semuanya kepada kepala sekolah. Siapa yang akan mempercayaimu? Aku. Marah, aku bergegas ke panggung dan menghadapinya. Rebecca, kukira kamu adalah temanku. Bagaimana bisa? Jangan tanya aku, tanya dirimu yang palsu. Bukankah kamu hanya berusaha membuat para siswa menyukaimu? Omong kosong apa yang dia katakan? Aku hanya melakukan tugasku untuk menjadi guru yang baik. Bagaimana dia bisa begitu egois dan kejam? Karena cemburu? Bu Palmer mendapatkan rasa hormat dari muridnya karena hatinya. Lihat kamu, apa yang disebut cinta yang kamu miliki datang dari menipu mereka dengan semua kebohonganmu. Itu sebabnya mereka menjadi keras kepala dan meremehkan belajar. Aku tidak tahu kamu orangnya seperti itu. Bagaimana bisa kamu menyebut dirimu seorang guru? Kepala sekolah tidak bisa menyembunyikan kemarahannya, memecat Rebecca, lalu meminta maaf padaku dan menawarkan pekerjaanku kembali. Tapi setelah semua masalah ini, sekolah ini benar-benar menguras tenagaku. Aku tidak tahan lagi, jadi aku menolak. Saat aku menyeka air mataku, Ethan datang ke sisiku. Bu Palmer, aku minta maaf atas semua yang kulakukan. Aku hanya mencoba menyenangkan Cassie, tapi sekarang aku tahu aku hanya menyakitimu. Aku sudah mengetahuinya. Aku hendak pergi ketika sekelompok siswa yang dipimpin oleh Cassie mendekati kami. Lalu Ethan memberitahuku bahwa Cassie lah yang membantunya dengan rencana memancing Rebecca agar mengakui perbuatannya. Maaf atas semua hal buruk yang kulakukan padamu. Tolong kembalilah. Kami telah belajar banyak hal sejak ibu pindah ke sini. Tolong jangan tinggalkan kami. Peristiwa yang gila. Aku akhirnya bertahan. Maksudku, ini adalah pekerjaan impianku dan aku bukan orang yang mudah menyerah. Aku juga berbicara dengan ibu tiri Cassie tentang pembelajarannya. Ternyata dia tidak menyadari pendekatan ketatnya menyebabkan keretakan di antara mereka semua. Cassie, Ethan, dan ibu mereka mengobrol, dan kini mereka tampak lebih memahami satu sama lain. Aku sangat bahagia untuk mereka, dan kami menjadi teman setelah itu. Waktu berlalu, dan sekarang murid-muridku atau teman-temanku sudah lulus dan akan segera terbang untuk mengejar impian mereka sendiri. Tiba-tiba, Ethan menyeretku ke sudut. Jadi, mulai sekarang kita bukan lagi guru dan murid, kan? Sepertinya, tapi... Tapi apa kamu masih bisa mengajariku? Ajari aku cara mencintaimu. Langit biru, awan putih, pasir keemasan. Hari yang sempurna untuk berjemur di pantai Hawaii yang mewah dilayani oleh Kirby, musuh bebuyutanku. Bocah nakal yang selalu menggodaku tentang pakaian lama dan rambutku yang berantakan. Yang tidak dia tahu kalau aku diam-diam seorang jutawan. Kembali ke dunia nyata, Clarin, berkhayal sepanjang hari tak akan membuatmu kenyang. Selesaikan tugasmu dan pulanglah. Ya Mary, siapa yang tidak mau jadi kaya? Sayangnya sebagian dari kita hanya bisa memimpikannya. Kalau kamu mau jadi Cinderella, carilah seorang pangeran. Bukan Danny, dia sama miskinnya dengan kita. Jangan meremehkan Danny-ku. Aku jatuh cinta padanya karena suatu alasan. Hanya saja sepertinya dia belum sadar kalau kami ditakdirkan untuk satu sama lain. Tapi Mary benar, makan malamku tidak akan matang dengan sendirinya. Mari kita lihat apa yang bisa kita beli malam ini. Ayahku meninggalkan kami saat aku berusia 4 tahun dan sejak saat itu ibu bekerja keras untuk menafkahi kami. Jadi aku juga harus bekerja untuk menabung demi cita-citaku masuk sekolah hukum. Tiba-tiba, bahan makanan mulai berjatuhan di atas kepalaku. Botol-botol terjatuh dari rak dan pecah berkeping-keping di dekat kakiku. Ah, apa ini gempa bumi? Aku membungkuk dan berdoa sampai ini berhenti. Syukurlah tidak ada yang terluka, tapi ya ampun, ini benar-benar membuat kekacauan. Warren, sang pemilik toko, tampak bingung. Tempat ini adalah satu-satunya yang ia punya. Aku membantunya membersihkan dan meletakkan barang-barang yang tidak rusak kembali ke rak. Sebelum kamu pergi, tolong terima ini sebagai tanda terima kasihku. Kuharap ini membawa keberuntungan. Tiket lotre? Aku tidak tahu cara memainkannya. Akan kutunjukkan, ini sederhana. Setiap tiket memiliki serangkaian nomor unik. Tinggal periksa hasilnya di TV malam ini dan lihat apakah nomornya cocok. Mari kita lihat. Nomormu adalah 15, 26, 14, 48, 07, 23. Hei, itu nomor-nomor keberuntungan yang ada di pikiranku sepanjang hari. Aku mau tiket itu. Kirby, berhentilah mencampuri urusanku. Bisa tidak? Maaf, Nona, itu tiket terakhir hari ini dan sudah kuberikan pada Clarin. Kalau gitu aku beli, ini $2, berikan padaku. Mimpi saja. Aku sebenarnya tidak peduli dengan tiket ini, tapi aku tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang dia mau. Dan pastinya dia tidak akan meninggalkanku begitu saja. Bagaimana kalau $10? Itu sangat berharga untuk orang sepertimu. Tidak, terima kasih. Aku lebih suka memenangkan jutaan dolar dan menjadikanmu pelayanku. Lihat, kamu tidak akan pernah mendapatkan apapun dariku. Baik tiket ini atau Danny, menyerahlah. Baiklah, aku boleh melewatkan tiket bodoh ini, tapi Danny tidak akan pernah. Mengapa kita selalu bertengkar, kalian bertanya? Ya, kami berdua bersaing untuk mendapatkan hati Danny. Pemain tenis luar biasa dan Adonis yang misterius. Sebenarnya kupikir aku lebih beruntung karena kami bekerja paruh waktu di restoran yang sama. Tapi tidak, Danny benar-benar orang yang dingin. Aku sudah mencoba berkali-kali, tapi setiap kali dia hanya memberi ucapan terima kasih tanpa perasaan dan itu saja.
Andai saja aku bisa membangun lapangan tenis untuknya, mungkin dia akan mengubah sikapnya. Tapi itu mustahil bagi gadis miskin sepertiku, kecuali aku entah bagaimana memenangkan hadiah besar. Angka keberuntungan hari ini adalah 48, 07, 15. Haruskah aku tambahkan memenangkan lotre ke daftar khayalanku? 26, 14. Apa cuma aku atau angka-angka itu terdengar familiar? Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Dan mega bolanya adalah 23. Sekarang jika tiket Anda memiliki keenam angka tersebut, Anda memenangkan lebih dari 20 juta dolar. Mainkan terus. Aku, sepertinya aku baru saja menjadi jutawan. Tuhan telah menjawab doaku. Apa? Kirby juga ada di sini? Tiketnya benar-benar kena. Aku buru-buru ke sana untuk mengais-ngais sampah dan... ini dia. Itu punyaku. Ngaku-ngaku. Ayo tanya Warren siapa pemilik tiket ini. Cerdas, lalu memberikan sepertiga hadiahnya? Apa kamu benar-benar mengira dia tak minta bagian? Benar juga. Oke, lepaskan dan aku akan memberimu bagian 30%. Pembagian yang bagus, tapi 30% itu pas untukmu. Aku akan mengambil 70% dan Danny. Oh, begitu caramu ingin bermain? Baiklah, bagaimana kalau siapapun yang memenangkan hati Danny mendapatkan 70%? Sepakat. Jadi kami sepakat untuk menyembunyikan tiket lotre di dalam peti dengan 2 kunci. Masing-masing dari kami menyimpan 1 kunci. Lalu kami menguburnya di semak-semak sekolah. Sepertinya perlombaan rahasia di antara kami dimulai sekarang. Kirby tidak membuang waktu dan membawakan Danny makan siang paling meriah. Tapi Danny tetap bersikap dingin dan nyaris tak mengenalinya. Sepertinya aku butuh pendekatan yang lebih halus. Jadi aku minta Mary mengatur permainan membentuk tim di antara staf restoran. Dan kami semua harus menjawab pertanyaan yang sama untuk memahami satu sama lain. Oh lihat, dia suka menonton Star Trek, mendengarkan Sam Smith dan membaca Harry Potter. Sama sepertiku. Oh Danny, sudah kubilang kita ditakdirkan untuk menjadi pasangan. Pertanyaan berikutnya, apa kunci untuk mempertahankan hubungan jangka panjang? Di sana jawaban pertama kita. Perasaan? Ayolah Danny, bersikaplah realistis. Apa gunanya perasaan kalau kamu bahkan tidak mampu pergi berkencan? Orang miskin juga bisa bahagia dalam cinta, tapi kurasa orang yang pragmatis sepertimu tidak bisa. Tidak, dia salah paham dengan maksudku. Setelah itu, dia benar-benar mengabaikanku. Lebih buruknya, si aneh Kirby tidak pernah meninggalkannya sendirian. Dia bahkan mengajak seluruh tim pemandu sorak untuk melakukan rutinitas konyol ini saat dia bermain. Siapa yang bersorak di lapangan tenis? Dia bertindak besar-besaran, jadi aku harus meningkatkan permainanku. Saatnya menghabiskan tabungan kuliahku. Aku menghabiskan waktu seharian di mall untuk membelikannya hadiah dan merubah penampilanku. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku menghabiskan uang hasil jerih payahku tanpa mempertimbangkan harganya. Rasanya sangat menyenangkan, tapi di saat yang sama agak buruk. Tapi aku bisa menebusnya dengan uang lotre begitu aku mendapatkan hati Danny. Lihat, aku melihat jam tangan ini dan langsung teringat padamu. Aku bahkan bertemu dengan seorang pemain tenis profesional di mall. Bisakah kamu percaya? Dan dia bilang kalau raket ini adalah yang terbaik. Bagaimana menurutmu? Kamu gila, ini harganya jutaan. Kenapa kamu melakukan ini? Itu bukan reaksi yang kuharapkan, tapi aku menyukaimu, Danny. Aku tidak cukup berani untuk bilang karena aku tidak punya apa-apa. Tapi sebentar lagi hidupku akan berubah dan aku bisa memberikan segala. Aku tidak butuh barang-barang itu, kamu sangat boros dan dangkal. Kamu pikir uang bisa membeli apa saja, termasuk perasaan? Mengapa dia begitu marah padaku? Aku mengira dia pasti menyadari kalau aku sudah bekerja keras untuk semua ini, dan bahkan membuat diriku terlihat lebih cantik untuknya. Oke, dia mungkin tidak suka hadiah-hadiahku. Tapi sebegitu burukkah aku ingin sedikit bermurah hati pada diriku sendiri karena punya uang? Keadaan semakin memburuk saat aku tiba di tempat kerja dan melihat Kirby memesan seluruh restoran agar Danny dapat beristirahat dan menikmati makan malam bersamanya. Baiklah, kamu menang Kirby. Aku menyerah. Tidak ada. Pada dasarnya tidak ada yang berjalan sesuai keinginanku, keberuntunganku, uangku, priaku. Sekarang aku rela dengan hanya 30% yang Tuhan berikan padaku. Aku berhenti mengejar siapapun. Hanya teman-teman kucing liar yang mengerti aku. Muffin, brownies, Oreo. Tunggu, di mana cupcake? Sedang mencarinya? Lepaskan dia. Gadis boros dan dangkal ini harus memastikan dia tidak kelaparan. Jadi kamu yang memberi makan mereka setiap hari. Kenapa kamu peduli? Kembali saja ke kencanmu dengan Kirby. Aku hanya materialis yang berpikir uang bisa menyelesaikan segalanya. Aku minta maaf atas sikapku tadi. Itu karena di rumah aku dikelilingi oleh orang-orang yang hanya memikirkan uang. Jadi aku benci cara hidup seperti itu. Kenapa kamu bicara seolah-olah kamu berasal dari keluarga kaya? Ya semacam itu. Orang tuaku adalah presiden Sunland Corp. Apa? Perusahaan furniture terbesar di kota ini? Tak bisa dipercaya. Jadi kenapa kamu bekerja paruh waktu di restoran? Aku ingin mencari uang sendiri. Hidup mandiri lebih cocok untukku. Kamu sangat konyol. Mengapa harus berjuang jika tidak perlu? Kalau aku jadi kamu, hidupku akan sangat berbeda. Aku akan memastikan bahwa ibuku tidak perlu bekerja sepanjang waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aku bahkan bisa masuk ke sekolah hukum mahal manapun yang aku mau dan merawat semua kucing dan anjing liar yang kutemui. Anehnya, kali ini Danny tidak menatapku dengan mata bosan seperti sebelumnya.
Malah dia mendengarkan dengan sabar dan memberiku senyuman termanis yang pernah kulihat. Tapi bukan cinta, itu satu hal yang tak bisa dibeli dengan uang. Bagaimana dengan Kirby? Apa ada sikapnya yang membuatmu terkesan? Aku lebih suka kucing-kucingnya. Percakapan kami telah memastikan bahwa masih ada kesempatan untukku. Satu-satunya keunggulan Kirby di atasku adalah uang. Tapi Denny tidak peduli tentang itu. Apakah itu murid baru? Sepertinya Denny baru saja menemukan lawan yang sepadan. Dia Finn. Lihat caranya tersenyum setiap kali lawannya berhasil mengejar poin. Tunggu, apakah kamu baru saja menyebut Denny sebagai lawan seseorang? Ada yang punya gebetan baru. Siapa? Jangan bicara omong kosong. Saat itu juga sebuah bola meluncur ke arah kami. Dan astaga, Finn menangkapnya hanya beberapa inci dari wajah Kirby. Kamu tidak apa-apa? Dia baik-baik saja, wajahnya selalu memerah. Tidak ada hubungannya dengan bola. Kirby sangat malu sampai-sampai dia lari. Sepertinya perlombaan kami berubah arah. Namun yang mengejutkan, Finn menoleh padaku dan meminta nomorku. Hah? Apakah pesonaku begitu bersinar? Semua orang tahu aku menyukai Denny, tapi dia sangat misterius. Mungkin aku bisa menggunakan Finn sebagai kartu terakhir untuk membuat Denny cemburu dan memancing Kirby untuk menyerah. Betapa jeniusnya aku. Kemudian selama beberapa hari berikutnya, setiap kali Denny berada di dekatku, aku menggoda Finn dan memastikan Kirby melihat kami. Suatu hari aku membuat alasan untuk meminjam ponsel Finn lalu diam-diam menggunakannya untuk mengirim pesan pada Denny, untuk membangkitkan rasa cemburunya. Kalau kamu tidak menyukai Killerin, biarkan aku bermain dengan garis lugu itu sebentar. Dan Kirby juga perlu dorongan untuk mengakui perasaannya juga, kan? Sebenarnya aku menyukaimu. Melihat ke dalam matamu, aku tahu kamu juga memiliki perasaan untukku. Jadi, dan akhirnya aku mengatur kencan untuk mereka di lapangan tenis malam ini pukul 8. Kalau Denny tidak ingin aku terluka dan Kirby tidak ingin melewatkan cinta sejatinya, mereka akan datang. Lalu aku menutupi jejakku, memblokir nomor mereka berdua, dan mengembalikan ponselnya. Terima kasih banyak, apa kamu kosong malam ini? Datanglah ke lapangan tenis, ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Ya Tuhan, Finn terlihat seperti baru saja memenangkan Wimbledon. Malam itu Finn datang lebih awal dan sangat bersemangat. Mari kita lihat siapa yang akan membuka tirai. Ah, itu Kirby. Finn, kamu membuatku luluh. Tapi mengakui perasaanku berarti aku kehilangan kesepakatan dengan Clarion, jadi... Apa maksudmu? Kesepakatan apa? Tidak, jangan salah paham. Sebenarnya kami memenangkan lotre dan membuat kesepakatan untuk membaginya. Lagi pula, aku bodoh. Uang tidak bisa dibandingkan denganmu. Lotre, kalian berdua membaginya? Mengapa dia menyebutkan uang segala? Saat tepat situasi semakin rumit, tiba-tiba Denny muncul. Brengsek, sekarang kamu mendua? Denny, kenapa kamu di sini? Dia cuma mempermainkanmu. Si brengsek ini mendekati kalian berdua. Jangan biarkan dia menipumu. Aku kira Finn pria baik, ditambah aku sudah mengatakan perasaanku padamu, tapi kamu sepertinya tidak pernah balas menyukaiku. Jadi, Finn bilang dia menyukaiku. Karin, aku menyukaimu lebih dari yang kamu tahu. Tidak lihat? Aku sudah memberikan banyak petunjuk. Aku selalu mencari alasan untuk pulang bersamamu. Aku sudah bilang padamu bahwa perasaan adalah hal yang paling penting bagiku. Seperti perasaanku padamu. Benarkah? Idiot, bagaimana aku bisa menangkap petunjuk itu? Jadi, si pelamun ini tidak hanya berhayal, ternyata rencanaku benar-benar berhasil. Kirby, itu benar, aku memang menyukaimu, tapi aku pikir kamu di luar jangkauanku, jadi aku hanya ingin meminta bantuan Clarion. Oh, bagus sekali. Kirby dengan senyum lebar kemudian mengakui kalau aku menang, lalu dia menarik Finn pergi. Sepertinya kemenangan terbesarku adalah berhasil menjodohkan dua pasangan. Keesokan paginya, Kirby dan aku membuka kotak untuk mengambil tiket. Dan betapa terkejutnya kami saat Finn muncul dan merampasnya. Sementara kami masih mencerna apa yang sedang terjadi, dia melarikan diri dengan uang jutaan kami. Tapi kemudian sebuah bayangan membuatnya terjatuh ke tanah. Denny? Aku melihatnya mengikuti kalian berdua dan aku tahu dia merencanakan hal yang mencurigakan. Lalu Finn mengaku kalau dia pindah sekolah dan mendekatiku untuk mendapatkan tiket lotre atas perintah ayahnya. Yang tak lain adalah Warren. Dia tahu itu adalah tiket pemenang hadiah besar, jadi dia mengatur rencana untuk mencurinya dariku. Maafkan aku, ayahku adalah pecandu judi yang membuatnya terlilit hutang dan hanya tiket ini yang bisa menyelamatkannya. Finn, aku percaya dia bukan orang jahat. Tiket ini awalnya dari Warren, jadi kami berdua sepakat memberinya sebagian untuk melunasi hutangnya. Finn terharu dan menyerahkan tiket itu kembali kepada kami. Setelah mengetahui, Warren berterima kasih dan menawarkan mengantar kami untuk mengklaim hadiah. Dia bahkan dengan hati-hati memintaku untuk memeriksa lagi apakah tiketnya ada di dompet. Tapi di tengah perjalanan, mobil tiba-tiba mogok, jadi kami berempat keluar dan mendorongnya. Namun saat kami mulai mendorong, tiba-tiba Warren melesat pergi, membuat kami semua terdiam kaget. Di mana dompetmu, Clarin? Aku meninggalkannya di mobil. Warren si ular rakus melakukan ini dengan sengaja untuk membawa kabur tiketnya. Sekarang gimana? Jalan kaki pulang ke rumah? Atau jalan mengejarnya? Tenang, Denny sudah punya rencana cadangan. Ini adalah tiket yang asli, nikmati saja pemandangan saat ini. Taksi akan datang menjemput kita. Sebenarnya saat Warren menawarkan untuk mengantarkan kita sampai ke sana, aku merasa ada yang tidak beres.
Jadi aku menukar tiketnya. Oh, ayahku sudah kelewatan kali ini. Dia harus berhenti berjudi dan bekerja keras untuk melunasi hutang-hutangnya. Akhirnya kami mendapatkan hadiah uang tunai, namun kami berempat memutuskan untuk tidak membaginya lagi. Sebaliknya, kami membangun tempat penampungan untuk hewan liar bersama. Tak disangka, proyek kami segera menjangkau banyak dermawan. Dan sekarang pendanaan kami telah diperluas di seluruh AS. Sejak saat itu, Kirby tidak lagi menjengkelkan. Sekarang dia bahkan ingin menjadi dokter hewan. Dan aku akan terus berusaha untuk masuk ke sekolah hukum impianku. Kerja kerasku benar-benar terbayar karena mereka baru saja mengirimkan surat penerimaan padaku. Mungkin aku tidak jadi kaya, tapi sejujurnya itu tidak masalah karena aku sudah sangat bahagia.